Karena jalannya kan parah banget, bergelombang kayak itu, aduh parah banget, hancur banget. Terus ada lagi di sini nih kalau jalannya ini hancur kayak gini, orang jarang jalan masuk ke sini. Jadi proses perkembangan di sini agak kurang. Ini kan jalan ini kan lagi proses pembangunan kan, wilayah sini kan lagi proses pembangunan. Jadi kalau jalannya seperti ini, gimana kita mau maju, gimana mau berkembang untuk wilayah sini? Jalannya parah bener Mbak. Masalahnya saya tiap hari ke sini jemput anak sekolah di sini. Jadi kalau wayahnya hujan jalannya kayak gini nggak bisa buru-buru. Jalannya parah bener, banyak bener kubang-kubangan kayak gini. Moga-moga aja mana jalan kita yang jelek Lampung bisa cepat diperbaikin supaya jalan kita bisa enak dilaluin. Selamat dibidik pejabat Lampung. Warga Lampung mengaku bahagia saat Presiden Joko Widodo mengunjungi wilayah mereka. Tak sedikit dari mereka yang mengungkapkan kekecewaannya lantaran jalanan yang sudah rusak bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah. Dari video yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, warga tampak antusias menyambut kedatangan Jokowi. Bahkan mereka juga terpotret ikut membantu sejumlah mobil pejabat yang tersangkut jalan berlubang. Salah satunya yaitu mobil yang ditumpangi Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono dan Menteri BUMN Erick Thohir. Warga pun mencoba mengarahkan mobil tersebut agar menghindari lubangan. Momen tersebut turut disambut gelak tawa warga sekitar. Sementara salah seorang pria mengaku senang kepala negara mau mengunjungi daerah mereka. Menurut pengakuannya, jalanan tersebut tak diperbaiki kurang lebih selama 10 tahun lamanya. Ia lantas mewanti-wanti pejabat Lampung jika setelah ini akan dibidik oleh pemerintah pusat. Sementara diakui warga lain, aktivitas sehari-hari mereka selama ini terhambat. Bahkan badannya hingga sakit lantaran setiap hari harus lewat jalan rusak. Lubang Seribu. Iya. Kenapa dibilang lubang Seribu, Pak? Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Udah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Semangat. Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Iya. Kapok, kapok. Kebakaran jenggot. Kayak kolam ikan, bener. Cuman kita nggak miralin. Terus aktivitas itu gimana, Bu? Wah susah, terhambat sekali. Kayak gitu. Rutenya terlalu parah. Kalau keluarin Badannya sakit semua. Sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi menjadi sorotan sejak viralnya jalanan rusak di provinsi yang dipimpinnya. Kini ia menjadi perbincangan seusai disindir oleh Presiden Jokowi karena dianggap tak mampu menangani jalan rusak. Hingga kini perbaikan jalan di Lampung pun diambil alih oleh Kementerian PUPR. Diketahui Arinal Junaidi menjadi Gubernur Lampung untuk periode 2019 hingga 2024 bersama Jusnonia Halim sebagai Wakil Gubernur. Pemilik nama lengkap Insinyur Haji Arinal Junaidi bergelar Sultan Dalom Pemuka Marga sebelumnya menduduki jabatan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung periode 2014 hingga 2016. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sejak 2010 hingga 2014. Arinal juga pernah menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di tahun 2005 hingga 2010. Saat menjabat sebagai Gubernur, ia pun pernah memarahi wartawan hingga mengaku sebagai mantan preman. Momen itu terekam saat gelaran rapat koordinasi Pilkada Serentak 2020 di ruang rapat utama pada Rabu 24 Juni 2020 lalu. Dalam rapat itu dihadiri oleh pemimpin redaksi media cetak, televisi, dan media online. Rapat itu pun berlangsung tegang saat Arinal membentak seorang wartawan yang akan mengambil gambar. Ia menegaskan pada wartawan bernama Andreas untuk tidak merekamnya terlebih dahulu. Arinal mengaku dirinya sedang pusing dan tidak ingin direkam. Kemudian ia pun mengaku sebagai mantan preman menggunakan nada yang keras. Tak hanya itu, sikap arogan Arinal juga dikuliti oleh akun influencer Rudy Valinka melalui akun media sosial Twitter dan Instagramnya. Ia menyebut bahwa sang gubernur sebagai orang yang bertangan besi dan berhati baja ringan, sehingga tak heran jika semua orang takut padanya.
Ada momen menarik saat Presiden Joko Widodo menyatakan resmi mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung setelah selesai pengecekan jalan. Pada saat itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terpotret mencolek Gubernur Lampung Arinal Junaidi sambil tersenyum. Saat pengecekan jalan, Presiden Jokowi turut didampingi oleh sejumlah menteri, mulai dari Mendak Zulhas, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Saat peninjauan, mobil yang dikendarai Presiden sampai mencium jalan yang berlubang. Setelah meninjau beberapa lokasi, Presiden akhirnya memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Provinsi Lampung. Nantinya pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Pekerjaannya pun diserahkan kepada Menteri PUPR. Pernyataan kepala negara itu langsung disambut bahagia oleh warga sekitar. Mendak yang juga warga Lampung pun ikut tepuk tangan dan tersenyum. Sesaat kemudian ia melihat Gubernur Lampung Arinal dan mencolek badannya. Hal itu langsung direspon oleh Arinal dengan anggukan. Lubangnya segini. Tuh kan ke sana itu. Oh, lubang dalam. Ya. Bukannya takut, warga Lampung ini malah berani melontarkan protesnya di depan Presiden Joko Widodo saat pengecekan jalan. Warga tersebut mengaku jalan di wilayahnya baru saja diperbaiki, padahal sebelumnya rusak parah hingga puluhan tahun. Dari video yang ditayangkan Sekretariat Presiden, pria yang berani protes tersebut mengenakan baju merah dengan tulisan Jokowi. Dirinya lantas menunjuk lokasi yang sebelumnya berlubang hingga setinggi betis. Menurutnya jalan di daerahnya tersebut sudah rusak kurang lebih selama 20 tahun. Padahal menurutnya Gubernur Lampung sudah berganti-ganti, namun jalan tak kunjung diperbaiki. Kendaraan yang melintas pun disebut banyak yang rusak, bahkan tak sedikit yang mengalami kecelakaan. Presiden Jokowi pun terlihat tersenyum saat mendengar warganya meluapkan kekesalannya. Sementara Gubernur Lampung Arinal Junaidi langsung lari menghampiri sambil tertawa. Sebelumnya aksi protes warga ini viral di media sosial dan diunggah oleh akun TikTok @NAAditya hari Jumat 5 Mei 2023. Kapan mulai dikerjain? Baru diperbaiki 3 hari ini. Gimana? Baru diperbaiki kapan? 3 hari ini. Berarti sebelum iyalah segini. Lubangnya segini. Tuh kan ke sana itu. Oh, lubang dalam. Ya, lubang. Kenapa sih buat muatan berat atau gimana? Buat muatan berat? Iya. Enggak sih. Udah lamanya. Udah 20 tahun. Tahun lah. Hampir 20 tahun. Dari Wajar, siapa ya? Sahrudin ya. Sahrudin JP 2 kali. Terus Rido, terus sekarang ini. Warga aktivitas gimana, Mas? Ya, mobil badan rusak lewat. Ya gitu aja. Orang kecelakaan ya banyak. Ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Presiden Jokowi baru saja meninjau jalan rusak di Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Berbeda dengan Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang meninjau jalan rusak menggunakan helikopter, Jokowi memilih menaiki mobil. Jokowi menyebut dirinya tak bisa merasakan jalan rusak jika meninjaunya menggunakan helikopter. Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin. Ia menyebut bahwa sebelumnya Presiden Jokowi pernah ditawari untuk meninjau jalan menggunakan helikopter. Namun menurut B, sang Presiden justru berbalik memberikan pertanyaan. Orang nomor 1 di Indonesia itu mengatakan bagaimana cara meninjau jalan jika dirinya menaiki helikopter. Oleh karena itu, Presiden pun meminta untuk menggunakan mobil untuk merasakan sulitnya melewati jalanan yang rusak. Sebelumnya, menjelang kedatangan Jokowi ke Lampung, Gubernur Lampung Arinal Junaidi sempat meninjau jalan rusak. Tak seperti Jokowi menggunakan mobil, Arinal memilih menggunakan helikopter. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menaiki helikopter bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika. Ia juga didampingi oleh Bupati Lampung Tengah hingga OPD setempat. Tentu hal itu menuai kritik keras dari publik. Sementara itu, saat meninjau jalan rusak di Lampung, mobil yang dinaiki Presiden Jokowi pun sempat tersangkut. Tanya itu, begitupun dengan mobil yang dinaiki dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Pak Erick Thohir. Jalannya mantap. Presiden Jokowi meninjau jalan rusak di Lampung dengan didampingi oleh sejumlah menteri seperti Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono.
Dalam kesempatan itu, mobil yang dinaiki Erick Thohir dan Basuki pun terjebak di jalanan rusak. Tak hanya itu, kerusakan jalan di Lampung sampai membuat mobil itu pun sampai penyok. Diketahui Erick Thohir dan Basuki menaiki mobil Toyota Hiace berwarna putih saat meninjau jalan rusak di Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Sementara Presiden Jokowi bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menaiki mobil Mercy RI1. Dalam kesempatan itu pun mobil yang ditumpangi para pejabat pun melewati jalanan rusak dengan lubang yang besar. Bahkan terlihat mobil yang ditumpangi Erick Thohir dan Basuki harus mundur untuk mengambil bagian lain. Sebab mobil yang mereka tumpangi pun menyangkut di jalanan yang rusak parah. Hal itu menyebabkan bagian samping kiri mobil putih itu pun sampai penyok. Kemudian di video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, tampak mobil yang ditumpangi Menteri Jokowi itu kembali mengalami kendala, di mana bumper mobil depan hampir terperosok. Mobil Hiace berplat nomor BS 7169AQ itu harus melaju sangat pelan agar bisa melintasi jalan rusak tersebut. Bahkan bumper depan pun juga tampak mengalami kepenyokan. Warga sekitar pun sampai bersorak ketika mobil yang ditumpangi para pejabat itu pun mengalami kendala. Terima kasih sudah nonton. Sebutir Rama. Segede banyak. Belum rumbia. Saya tiap hari Mbak lewat sini. Kalau wayahnya hujan tuh kayaknya pengen nangis rasanya. Tiap hari sih, karena jemput anak sekolah di sini. Tiap hari pagi sore. Yang parah itu kan mau masuk gitu, persis bener kayak pecel diulek, lumpur semua. Sebutir Rama. Segede banyak. Belum rumbia. Hari ini. Kapan mulai dikerjain? Baru diperbaiki 3 hari ini. Di mana? Baru diperbaiki kapan? 3 hari ini. Berarti sebelum iyalah segini. Lubangnya segini. Tuh kan udah ke sana itu. Oh, lubang dalam. Ya, lubang. Kenapa sih buat muatan berat atau gimana? Buat muatan berat? Iya. Enggak sih. Udah lamanya, Udah 20 tahun. 20 tahun lah. hampir 20 tahun. Dari siapa ya? Sahrudin ya. Sahrudin JP 2 kali. Terus Rido, terus sekarang ini. Warga aktivitas gimana, Mas? Ya, mobil pada rusak lewat. Ya gitu aja.
Nama Gubernur Lampung Arinal Junaidi menjadi sorotan di media sosial. Pasalnya, dia memilih menggunakan helikopter saat mengunjungi lokasi pembangunan jalan rusak sebelum kunjungan Presiden Jokowi. Sementara Joko Widodo menolak menggunakan helikopter dan memilih menggunakan mobil untuk merasakan jalan rusak di Lampung. Sontak sikap orang nomor 1 di Provinsi Lampung ini menuai kritikan pedas dari warganet. Terbaru, warganet kembali menyoroti reaksi Gubernur Lampung tepuk tangan saat Jokowi mengumumkan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan sejumlah jalan rusak di Lampung. Jokowi mengatakan perintah pusat akan mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan yang sudah rusak parah dalam kurun waktu yang lama dan menganggarkan kurang lebih 800 miliar rupiah. Perbaikannya akan dimulai pada Juni karena harus dilakukan lelang terlebih dahulu. Sementara perbaikan jalan lainnya tetap menjadi tanggung jawab gubernur dan bupati atau wali kota. Mendengar keputusan tersebut, Gubernur Lampung Arinal Junaidi tampak sumringah. Ia tepuk tangan hingga melambaikan tangan ke arah warga. Setelah Jokowi melenggang pergi, Arinal mewanti-wanti pengusaha untuk memperhatikan tonase. Ia mengatakan bakal berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk menindak truk bermuatan lebih. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Rumbia berarti Pak? Ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Pak, untuk mobil masyarakat kok Mas? Pak mobilnya. Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru Pak? Di Kota Baru. Perjalanan tadi Pak? Nggak nyangkut, berenang. Berenang. Presiden Joko Widodo melontarkan sejumlah sindiran kala kunjungan di Lampung Tengah dan Lampung Selatan Jumat 5 April 2023. Jokowi bersama rombongan meninjau jalan rusak menggunakan mobil kepresidenan. Seusai melewati jalan mulus berlubang hingga bergelombang, Jokowi memberikan beberapa kalimat sindirannya. Misalnya Jokowi menyebut jalannya sangat mulus dan enak dinikmati. Padahal jelas secara kasat mata bisa dilihat jalanan yang dilalui Jokowi bergelombang dan penuh genangan air. Jokowi juga mengatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang duduk di sampingnya tertidur saking mulusnya jalan yang dilewati. Jalan rusak yang dikunjungi Jokowi dan rombongan adalah Jalan Terusan Riyakudu, Kabupaten Lampung Selatan. Sebelumnya Presiden Jokowi ditawari untuk naik helikopter untuk meninjau jalan rusak di Lampung. Namun ia tegas menolaknya karena tak bisa merasakan secara langsung jalan rusak tersebut apabila naik helikopter. Jokowi kemudian meminta untuk menggunakan mobil untuk merasakan sulitnya medan yang dilalui masyarakat. Selain enggan naik heli, Jokowi juga mengubah rute yang sebelumnya disiapkan oleh pemerintah daerah. Yang beralasan karena jalur tersebut sudah diperbaiki, sehingga Jokowi enggan untuk lewat jalur yang sudah disiapkan tersebut. Ia juga menegaskan tujuan mengubah jalur karena ingin merasakan apa yang dikeluhkan masyarakat Lampung. Seusai melalui medan yang cukup ekstrim, Presiden Jokowi akan mengambil alih beberapa titik jalan agar diperbaiki oleh pemerintah pusat. Anggaran yang dikucurkan senilai 800 miliar rupiah untuk memperbaiki 15 ruas jalan di Lampung. Perbaikan akan dilakukan mulai Juni 2023 seusai melalui proses lelang. Sebutir aman. Segede banyak. Terus Rumbia. Saya tiap hari Mbak lewat sini. Kalau wayahnya hujan tuh kayaknya pengen nangis rasanya. Tiap hari sih, karena jemput anak sekolah di sini. Tiap hari pagi sore.
Yang parah itu kan mau masuk gitu, persis bener kayak pecel diulek, lumpur semua. Sebutir aman. Segede banyak. Segede banyak. Terus lumpia. Parah lagi. Rusia menuding serangan drone di Kremlin tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan Amerika Serikat. Kremlin memperingatkan Rusia akan menanggapi insiden tersebut dengan tindakan nyata. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov, membantah tudingan tersebut. Melalui saluran telegramnya, Anatoly Antonov mengatakan Gedung Putih tidak memiliki nyali untuk mengutuk serangan di gedung pemerintahan Kremlin yang terjadi pada Rabu 3 Mei lalu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Presiden Joe Biden, John Kirby, juga membantah tudingan Rusia. Gedung Putih menyangkal tudingan tersebut dan menyebut itu adalah klaim yang menggelikan. John Kirby menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak ada hubungannya dengan serangan drone di Rusia beberapa waktu lalu. Gedung Putih Kamis mengecam Rusia karena mengklaim Amerika Serikat mendalangi serangan pesawat tak berawak kamikaze di Kremlin yang menurut Moskow dimaksudkan untuk membunuh Vladimir Putin. Sehari setelah Rusia menyalahkan Ukraina atas dugaan serangan pesawat tak berawak di kediaman Kremlin Putin, para pejabat yang marah berusaha mengalihkan fokus pada Amerika Serikat dengan mengklaim Washington telah memerintahkan serangan itu. Dmitry Peskov bersikeras tanpa memberikan bukti menuding Amerika Serikat berada di balik serangan yang diduga dilakukan oleh Ukraina. Namun klaim itu ditolak Gedung Putih dan sebagai kebohongan. Sementara Ukraina juga membantah serangan gedung Kremlin bertujuan untuk membunuh Putin. Kantor Kepresidenan Ukraina mengunggah pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang membantah tuduhan Kremlin. Zelensky menegaskan bahwa pasukannya bertempur di wilayahnya sendiri yang kini tengah mempertahankan desa dan kotanya. Presiden Ukraina itu mengatakan negara sedang kekurangan senjata sehingga tidak mungkin menggunakannya untuk serangan di tempat lain medan perang. Presiden Zelensky yakin alasan Rusia menuduh negaranya karena Putin tidak memiliki kemenangan di medan perang. Pemimpin Ukraina itu mengatakan Putin mungkin merasa perlu untuk melakukan sesuatu yang drastis seperti percobaan pembunuhan, drone dan bom untuk mendapat dukungan atau alasan menyerang Ukraina. Ya, oleh sebab itu pentingnya infrastruktur jalan dalam rangka menurunkan biaya logistik. Itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini. Ya. Udah. Kita melakukan kunjungan ke jalan juga, Pak? Ke jalan juga, Pak? Ya, setelah ini saya mau melihat jalan-jalan yang ada di Lampung, ya. Hah? Hah? Gimana? Ini kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan.
karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ya. Ada atensi Pak, kapan Mas selesai Pak? Jalan bagus, ada atensi Pak, kapan? Secepat-cepatnya dimulai yang rusak. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Clear? Soalnya saya tiap hari Mbak lewat sini. Kalau wayahnya hujan tuh kayaknya pengen nangis rasanya. Tiap hari sih, karena jemput anak sekolah di sini. Tiap hari pagi sore. Yang parah itu kan mau masuk gitu, persis bener kayak pecel diulek, lumpur semua. Karena jalannya kan parah banget, bergelombang kayak itu, aduh parah banget, hancur banget. Terus ada lagi di sini nih kalau jalannya ini hancur kayak gini, orang jarang jalan masuk ke sini. Jadi proses perkembangan di sini agak kurang. Ini kan jalan ini kan lagi proses pembangunan kan, wilayah sini kan lagi proses pembangunan. Jadi kalau jalannya seperti ini, gimana kita mau maju, gimana mau berkembang untuk wilayah sini? Jalannya parah bener Mbak. Masalahnya saya tiap hari ke sini jemput anak sekolah di sini. Jadi kalau wayahnya hujan jalannya kayak gini nggak bisa buru-buru. Jalannya parah bener, banyak bener kubang-kubangan kayak gini. Moga-moga aja mana jalan kita yang jelek Lampung bisa cepat diperbaikin supaya jalan kita bisa enak dilaluin. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ya. Kementerian PUPR diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih perbaikan jalan-jalan rusak di Lampung. Lantaran pemerintah daerah dianggap tidak mampu memperbaiki jalan rusak itu. Pernyataan itu ia sampaikan saat menyambangi Pasar Natar di Lampung Selatan hari ini, Jumat 5 Mei 2023. Jokowi menyampaikan, baik tidaknya infrastruktur jalan yang dimiliki saat ini sangat tergantung dari biaya logistik yang dikeluarkan. Dia berharap perbaikan infrastruktur jalan segera dilakukan, terlebih pada jalan-jalan yang rusak parah. Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi dijadwalkan akan datang ke Provinsi Lampung dengan salah satu agendanya meninjau jalanan rusak. Jokowi rencananya akan melihat kondisi jalan di ruas Seputih, Banyak Rumbia di Lampung Tengah yang selama bertahun-tahun rusak dan dikeluhkan warga. Terkait hal itu, Gubernur Lampung Arinal Junaidi turun ke lapangan untuk meninjau jalan rusak di Rumbia pada Senin 1 Mei 2023. Gimana nih gue liat-liat kayak Candi Prambanan. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Lampung untuk meninjau infrastruktur tak terlepas dari kritik yang disampaikan oleh TikTokers Bima Yudo di media sosial. Kini, saat sang Presiden melakukan kunjungan kerja ke Lampung, Bima pun memberikan reaksinya. Ia bahkan menyindir perbaikan jalan di Lampung seperti Candi Prambanan. Melalui unggahnya di Instagram @awimax, sang TikTokers menyampaikan reaksinya atas kunjungan Presiden Jokowi. Bima pun menyindir pembangunan jalan di Lampung pembangunan kompleks Candi Prambanan lantaran hanya dikerjakan selama semalam. Bima menegaskan dirinya bukan membuli pemerintah provinsinya sendiri, melainkan hanya ingin daerah asalnya maju dan tak kalah dari negara Vietnam. Bima menyebut bahwa jarang sekali ada jalanan berlubang di negara tetangga tersebut. Diketahui sebelumnya bahwa Jokowi berkunjung ke Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Saat tiba di Lampung, orang nomor 1 di Indonesia itu langsung melakukan kunjungan ke Pasar Natar Lampung Selatan. Ia pun meninjau bagaimana harga pokok di pasar tradisional tersebut. Setelahnya, ia akan meninjau jalan-jalan yang ada di Lampung. Terus masalah Pak Jokowi datang ke Lampung. Untung aja gue manggilnya Pak Jokowi loh. Kalau gue keceplosan Jokowi lagi, entar gue dirujak gitu kan. Maaf ya guys, kalau kadang-kadang gue sering keceplosan, tidak beretika, tidak beradab dan lain-lain. Cuman gimana Lampung? Jangan keluar topik ya, baru adab mulu nih. Gimana nih gue liat-liat kayak Candi Prambanan. Terima kasih sudah nonton.
Warga mengungkap jalan rusak yang ada di Rumbi Lampung Tengah hanya diuruk batu. Disebutkan upaya ini dilakukan demi jalan di Lampung Tengah terlihat mulus saat Presiden Joko Widodo datang. Menanggapi upaya yang dianggap tak maksimal, warga langsung memberikan sindiran pedas. Hal tersebut diketahui dari postingan Twitter @partai_sosmed yang diunggah pada Kamis 4 Mei. Dalam postingan tersebut memperlihatkan jalan di Lampung yang tak bertahan lama. Adapun jalan tersebut kembali rusak lantaran wilayah Rumbia turun hujan. Dalam keterangannya, jalan itu disebut tidak diaspal melainkan hanya diuruk batu. Diduga hal itu dilakukan lantaran Jokowi akan datang ke Lampung untuk mengecek jalan rusak seperti dalam video yang beredar selama ini. Akun tersebut juga menyindir terkait jalan yang hanya diuruk batu. Dituliskannya, upaya pengurukan batu itu semata-mata agar Jokowi tidak terpontang-panting melintas jalan tersebut. Sontak postingan tersebut disambut ramai warganet. Mereka menduga jalan mulus di Lampung tak akan bertahan lama. Bahkan mereka mempertanyakan kinerja pemerintah Lampung. Sementara Gubernur Lampung Arinal Junaidi membantah perbaikan jalan lantaran kedatangan Jokowi. Sang gubernur mengungkap perbaikan jalan dilakukan karena proses tender yang baru selesai. Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah getol melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan seusai mendapat sorotan tajam dari publik termasuk Presiden Joko Widodo. Terkait dengan upaya perbaikan jalan ini, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sebesar 750 miliar rupiah yang diambil dari APBD. Adapun sebelum viral, Pemprov Lampung hanya menganggarkan pemeliharaan jalan senilai 72,4 miliar rupiah. Dilansir Tribun Lampung, Jumat 5 Mei, anggaran senilai 750 miliar rupiah ini digunakan untuk perbaikan 14 ruas jalan yang tersebar di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Bapeda Lampung, panjang ruas jalan yang jadi kewenangan provinsi mencapai 1.693,273 km. Jalan-jalan tersebut tersebar di 15 kabupaten kota se-Lampung. Perencanaan perbaikan jalan prioritas di Lampung dilaksanakan pada tahun 2022 dan sudah masuk ke dalam APBD Lampung 2023. Adapun Gubernur Lampung Arinal Junaidi dalam rapat koordinasi penanganan jalan pada Kamis 4 Mei menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur masuk dalam program prioritas pemerintah Lampung. Terkait dengan pendanaan, Arinal menyebut bahwa pihaknya memiliki keterbatasan. Untuk itu ia mendorong peran swasta dalam pembangunan. Arinal juga berpesan pada para bupati, wali kota, serta organisasi perangkat daerah untuk lebih intensif mempublikasikan soal kinerja pemerintah melalui media sosial. Menurutnya, apabila hal tersebut tak dilakukan, maka kinerja Pemda akan tertutup dengan berita viral yang tidak jelas kebenarannya. Diberitakan sebelumnya bahwa Pemprov Lampung memiliki APBD senilai 7,3 triliun rupiah. Pada tahun 2023, alokasi anggaran pemeliharaan jalan mencapai 72,4 miliar rupiah dari total APBD. Jumlah itu pun masih dibagi dengan pemeliharaan jaringan dan juga irigasi. Kondisi kerusakan jalan di Lampung ini pun telah dikeluhkan warga hingga membuat TikToker Bima Yudo angkat bicara dan berujung viral. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana, ikut menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Pasar Natar, Lampung Selatan pada Jumat pagi. Sebelumnya, nama Reihana menjadi perbincangan karena harta kekayaannya dianggap tak wajar. Ia seharusnya menjalani pemeriksaan di KPK hari ini, namun meminta pengunduran jadwal. Reihana tampak duduk bersama Wakil Gubernur Lampung, Kusnania Kalim, dan Bupati Lampung Selatan, Nanang Hermanto. Mereka kompak mengenakan pakaian keki dan kalung ID card. Penampilan Reihana juga tak jauh berbeda dari biasanya, yakni dengan gaya hijab yang menjadi ciri khasnya. Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemanggilan kepada Reihana pada Jumat 5 Mei hari ini. Reihana akan dimintai keterangan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya. Namun, ia meminta pengunduran jadwal menjadi Senin 8 Mei mendatang. Diketahui Reihana telah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung selama 14 tahun. Artinya, jabatan itu sudah bertahan di 3 era gubernur. Baru-baru ini warganet juga menyoroti gaya hidup Reihana yang dianggap mengumbar kemewahan. Jika dilihat dari situs LHKPN, harta kekayaan Kadinkes Lampung itu berada di kisaran 2 miliar rupiah. Namun KPK menyebut harta yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan profilnya. Hal itulah yang membuat Reihana harus berhadapan dengan lembaga anti rasuah tersebut. Secepat-cepatnya dimulai yang rusak. Presiden Joko Widodo meminta untuk segera memperbaiki jalan rusak parah yang ada di Provinsi Lampung.
Sang Presiden pun sudah meminta untuk Kementerian PUPR untuk mengambil alih perbaikan jalan tersebut jika daerah dinilai tak cakep. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Jokowi seusai melakukan kunjungan ke Pasar Natar Provinsi Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Orang nomor 1 di Indonesia itu meminta perbaikan jalan rusak dimulai secepat mungkin. Ia juga sudah meminta kepada Kementerian PUPR untuk mengambil alih perbaikan jalan rusak tersebut. Presiden mengatakan tujuannya datang ke Lampung bukan hanya untuk mengecek harga sembako, melainkan untuk meninjau infrastruktur jalan yang rusak. Seusai dari pasar, Jokowi akan melihat-lihat jalan yang ada di Lampung. Presiden mengatakan perbaikan jalan menjadi hal yang krusial dan penting, sebab hal itu berkaitan dengan mobilitas orang dan barang. Infrastruktur jalan akan mempengaruhi besaran biaya logistik. Diketahui sebelumnya bahwa Presiden Jokowi menyebut akan meninjau jalan rusak di Lampung. Hal itu guna memastikan apakah benar jalan di Lampung seperti video yang tengah viral belakangan ini atau tidak. Sebelumnya, jalan rusak di Lampung mendadak viral seusai TikTokers Bima Yudo Saputro melakukan kritik di media sosial. Semenjak itu, beramai-ramai warga Lampung menunjukkan jalanan rusak di wilayah mereka hingga mencuri perhatian Presiden Jokowi untuk menindaknya. Kapan Mas selesai Pak? Jalan bagus, ada atensi Pak. Secepat-cepatnya dimulai yang rusak. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Presiden Joko Widodo telah tiba di Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Seusai meninjau Pasar Natar, Jokowi langsung menyidak jalan yang rusak. Salah satunya di Jalan Terusan Riyacudu Lampung. Nampak mobil RI1 itu berjalan pelan-pelan melintasi jalan berlubang. Terlihat Jokowi dan rombongan melintasi Jalan Terusan Riyacudu Lampung. Dalam video yang diterima tim Tribun Network, mobil dengan bendera merah putih berusaha melaju dengan perlahan. Hal itu dilakukan guna menghindari lubang lantaran jalanan rusak. Terlihat setengah jalan beraspal namun setengahnya dipenuhi batu dan kerikil. Dari laju mobil terlihat sang supir kebingungan harus melalui ruas jalan sebelah kanan atau kiri. Pasalnya kedua ruas jalan tersebut sama-sama mengalami kerusakan parah. Oleh sebab itu mobil yang ditumpangi Jokowi nampak meliuk-liuk ke kanan kiri. Sementara terlihat rombongan dan pengawalan mengular di belakang mobil RI1. Namun nampaknya rombongan Jokowi harus melewati jalan rusak yang begitu panjang. Kemudian terlihat pula beberapa warga yang sudah menunggu di pinggir jalan. Mereka rela panas-panasan demi menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Jokowi pun terlihat melambaikan tangan menyapa rakyatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi langsung membuktikan kritikan yang disampaikan TikTokers Bima Yudo. Diketahui beberapa waktu lalu Bima mengkritik Provinsi Lampung hingga banyak jalanan yang rusak. Presiden Joko Widodo akhirnya ikut merasakan jalanan rusak seperti yang dialami oleh warga di Lampung sehari-hari. Momen ini terjadi saat kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Dalam video yang direkam oleh fotografer pribadi Presiden Jokowi, Agus Suparto, terlihat mobil RI1 tersebut melintas di Jalan Terusan Riyacudu Lampung. Kendaraan tersebut berjalan cukup hati-hati saat melintasi jalan yang cukup rusak itu. Hal serupa juga dilakukan oleh Pas Pampres yang berada di belakang mobil kepresidenan. Sesekali Jokowi tampak menyapa warga yang sudah lama menunggu di pinggir jalan sambil melemparkan kaos. Terlihat dengan jelas jalanan tersebut hanya diaspal di satu sisi, sementara di sisi lain masih berupa tanah. Sehingga dipastikan saat hujan tiba, jalanan tersebut akan menjadi becek. Mobil tersebut pun kembali menghindari lubang-lubang yang ada di jalanan tersebut. Sehari sebelum kedatangan Jokowi, Jalan Terusan Riyacudu ditimbun oleh batu-batuan koral. Adapun kedatangan Jokowi ini terkait dengan viralnya kritikan yang dilontarkan oleh TikToker Bima Yudo beberapa waktu lalu.
Oke. Oke, dapat. Terima kasih sudah nonton. Gimana itu? Nyangkut, Pak. Ayo, Pak. Pak, turun. Pegangin, Moy. Nyangkut guys, mobilnya apa gimana ya? Dorong. Ada 300 keluarin. Pakai dam. Apalagi kita Pak tiap hari lewat sini. Beredar momen Presiden Jokowi mengunjungi Provinsi Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Diketahui salah satu agenda Jokowi datang ke Lampung adalah mengecek langsung kondisi fisik jalanan yang rusak di daerah tersebut. Selaku fotografer resmi Presiden, Agus Suprapto pun mengabadikan momen Jokowi melintasi ruas jalan rusak itu secara langsung. Terlihat Jokowi melintasi jalan rusak menggunakan mobil kepresidenan berplat merah bertuliskan Indonesia. Hal itu hasil dari capture rekaman video yang dibagikan kepada wartawan Istana Kepresidenan. Tidak dijelaskan di mana titik ruas jalan yang dilintasi Jokowi itu, tapi pemandangan kanan dan kirinya adalah persawahan. Tampak di belakang mobil presiden adalah pas pampres yang mengawal mobilnya dengan menggunakan motor trail. Tampak pula iring-iringan kendaraan kepresidenan yang berada di belakang mobil presiden dan beberapa motor pas pampres. Terlihat jalan beraspal itu mengalami kerusakan parah. Selain berlubang dengan ukuran besar dan digenangi air, jalan itu juga sebagian besar telah mengalami pengelupasan aspal. Sehingga kondisi jalan justru lebih banyak terlihat berupa tanah dan pasir. Bahkan di beberapa titik masih tampak aspal jalan tapi tidak merata di antara sisi kiri dan kanannya. Ada pula bagian jalan yang masih beraspal di sisi kanan tapi di sisi kirinya berupa tanah berpasir. Melihat kondisi itu, mobil yang membawa Presiden Jokowi tampak berjalan dengan sedikit pelan dan hati-hati. Beberapa kali mobil yang membawa Presiden Jokowi tampak berjalan menghindari lubang. Diketahui lubang-lubang di ruas jalan itu ada yang berukuran sedang hingga terlampau besar. Rangkaian motor pas pampres maupun iringan kendaraan kepresidenan yang biasanya melaju dengan kencang dan efisien, kali ini tampak berjalan pelan sambil mengikuti kondisi permukaan jalan. Di sisi lain, ketika Jokowi dan rombongan melintas, banyak masyarakat memanggil-manggil namanya. Jokowi pun merespon dengan melemparkan kaos dari dalam mobil. Kalimat terima kasih dari masyarakat pun didengar oleh Presiden Jokowi.
Ya, saudara, hari ini Presiden Joko Widodo sudah tiba di Lampung untuk melakukan beberapa agenda, termasuk nantinya Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengecek secara langsung kondisi jalanan rusak yang ada di wilayah Lampung Tengah, bahkan dikabarkan akan menggunakan sepeda motor. Presiden Joko Widodo dijadwalkan, saudara, hari ini meninjau kondisi jalan rusak di Lampung, yang mana perbaikan jalan pun dilakukan. Memang sejak beberapa hari terakhir jelang kedatangan Presiden Joko Widodo pada hari ini, seperti diantaranya adalah di Jalan Rumbia Lampung Tengah yang mulai diperbaiki, seperti material batu yang diratakan pada jalanan tersebut. Perbaikan ini sendiri memang tak lepas dari kritikan terhadap Pemprov Lampung yang sempat beredar di media sosial. Presiden Jokowi hari ini agendanya adalah melakukan peninjauan di Pasar Natar yang sekarang sedang dilakukan, dan juga melakukan peninjauan di Jalan Kota Baru Lampung Selatan, serta kawasan Jalan Rumbia di Lampung Tengah. Menurut rencana, saudara, Presiden Joko Widodo beserta rombongan juga akan melihat langsung kondisi jalan rusak menggunakan sepeda motor. Pada Kamis malam sendiri diketahui bahwa beberapa perbaikan jalan dilakukan di wilayah-wilayah di Kota Lampung jelang kedatangan Presiden Joko Widodo. Namun dari Pemprov Lampung sendiri mengatakan bahwa perbaikan jalan ini sudah menjadi agenda dan tak ada kaitannya dengan kedatangan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi saat ini sedang berada di Pasar Natar Lampung, saudara, dan sedang mengecek beberapa kondisi di pasar tersebut. Antusiasme warga tadi juga terlihat, yang mana banyak sekali warga yang mengerumuni Presiden Joko Widodo dan mencoba untuk mengambil foto hingga video bersama dengan orang nomor 1 di Indonesia itu. Presiden Joko Widodo tiba di Lampung pada pagi tadi, dan hari ini pada momen sholat Jumat, Presiden Joko Widodo juga dikabarkan akan melakukan sholat Jumat di Lampung. Kami masih mencoba menghimpun agenda lengkap dari Presiden Joko Widodo di Lampung hari ini, saudara, yang mana nantinya akan kami informasikan lebih detail untuk Anda. Halo Tribuners, selamat pagi. Di sini saya Soma Ferrer. Di sini pada pukul 9:11, kondisi arus jalan yang akan ditinjau oleh Presiden Jokowi nampak memang masih normal seperti hari biasanya. Hanya yang membedakan pada pagi hari ini di ruas jalan ini sudah ada beberapa polisi, TNI, Satpol PP, dan satuan pengaman lainnya yang bersiaga sebelum kedatangan Jokowi untuk meninjau langsung kondisi ruas jalan ini. Nah, jika kita lihat di depan kita adalah ring 1, tempat di mana Jokowi akan singgah setelah memantau kondisi jalan. Di sini sudah banyak sekali petugas-petugas yang tengah bersiap mengatur strategi dalam menyambut Presiden Joko Widodo.
Terima kasih sudah nonton. Saudara, saat ini Presiden Joko Widodo diketahui sudah mulai meninggalkan Pasar Natar dan akan melanjutkan agenda selanjutnya untuk melakukan pengecekan sejumlah infrastruktur yang ada di Kota Lampung. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di Lampung sendiri, saudara, jelang agenda lanjutan dari Presiden Joko Widodo, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Lampung. Ada Bayu di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat pagi. Bayu, bisa diinformasikan Anda saat ini tepatnya berada di mana? Kemudian apakah Presiden Joko Widodo sudah tiba di lokasi Anda berada? Oke, terima kasih rekan Nila. Ya, benar bahwasannya Bapak Presiden Jokowi sudah sampai di Provinsi Lampung dan sudah di Pasar Natar, Lampung Selatan. Kemudian agenda selanjutnya Bapak Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi jalan Dusun Raya Kudu atau Purwotani, Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, arah yang tepat saya berdiri di sini, ini arah menuju ke arah menuju ke Kota Baru, Lampung Selatan. Dan Bapak Jokowi sebelum ke arah sini direncanakan beliau akan mendengarkan pemaparan dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, yakni Provinsi Lampung, yakni Bu Rin Marlia, tepatnya di depan exit tol Kota Baru, Kitera. Nah, setelah dari situ direncanakan akan mengunjungi jalan Dusun Raya Kudu atau tempat saya berdiri di sini di Purwotani, dan sini juga terlihat sudah ada umbul-umbul untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden Jokowi. Untuk masyarakat kebanyakan berada di tempat berhenti Presiden Jokowi, yakni di dekat exit tol Kota Baru, Lampung Selatan. Begitu rekan Nila.
Oke, Bayu, ada banyak informasi yang menyebut bahwa ini ada perbaikan kilat yang dilakukan di sejumlah jalan jelang kedatangan Presiden Joko Widodo. Di lokasi Anda sendiri, bagaimana kondisi jalannya? Apakah memang masih sama seperti sebelumnya atau juga dilakukan perbaikan? Oke, tepat saya berdiri di sini dari pintu keluar Bandar Lampung menuju ke menuju ke Kabupaten Lampung Selatan, atau tepatnya saya berdiri di sini. Sepertinya tidak terlihat perbaikan jalan yang Anda sampaikan tadi, rekan Nila. Terpantau di sini seperti jalan yang seperti semula dan tidak ada perbaikan, begitu rekan Nila. Oke, Bayu, apakah sudah ada informasi, apakah ada pejabat publik dari Lampung yang mendampingi Presiden Joko Widodo, misalnya adalah Gubernur Lampung sendiri dalam rangkaian agenda Presiden hari ini? Iya betul, dalam rangkaian Bapak Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi, sudah lebih dulu tadi menunggu kedatangan Bapak Presiden Jokowi ini di Bandara Raden Intan, Lampung Selatan, dan tadi juga selain pejabat Provinsi Lampung yang berada di lokasi, terlihat Kepala Bapeda Provinsi Lampung, Bapak Mulyadi Irsan juga akan mendampingi Bapak Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi di exit tol Kota Baru atau tempat pemaparan dari Kepala BPJN Provinsi Lampung, Ibu Rin Marlia. Begitu rekan Nila. Oke, terakhir Bayu, ini ada informasi pula bahwa agenda hari ini Presiden Joko Widodo akan melakukan pengecekan jalan di Lampung, tepatnya di Lampung Selatan ini, menggunakan sepeda motor. Apakah nantinya Gubernur Lampung juga akan ikut di dalamnya? Sepertinya begitu rekan Nila. Tapi Bapak Presiden direncanakan juga akan mengunjungi jalan Rumbia di Lampung Tengah. Begitu rekan Nila. Oke, artinya sampai saat ini masih belum dapat rangkaian informasi jelas begitu ya terkait siapa saja yang nantinya akan mendampingi Presiden Joko Widodo dalam agendanya hari ini. Ya, terima kasih banyak Bayu, wartawan Tribun Lampung, atas informasi Anda. Masih kami nantikan lagi nanti update informasi saat Presiden Joko Widodo sudah tiba di lokasi. Selamat bertugas kembali. Soalnya saya tiap hari Mbak lewat sini. Kalau wayahnya hujan tuh kayaknya pengen nangis rasanya. Tiap hari sih, karena jemput anak sekolah di sini. Tiap hari pagi sore. Yang parah itu kan mau masuk gitu, persis bener kayak pecel diulek. Lumpur semua. Karena jalannya kan parah banget, bergelombang kayak itu, aduh parah banget, hancur banget. Terus ada lagi di sini nih kalau jalannya ini hancur kayak gini, orang jarang jalan masuk ke sini. Jadi proses perkembangan di sini agak kurang. Ini kan jalan ini kan lagi proses pembangunan kan, wilayah sini kan lagi proses pembangunan. Jadi kalau jalannya seperti ini, gimana kita mau maju, gimana mau berkembang untuk wilayah sini? Jalannya parah bener Mbak. Masalahnya saya tiap hari kesini jemput anak sekolah di sini. Jadi kalau wayahnya hujan jalannya kayak gini nggak bisa buru-buru. Jalannya parah bener, banyak bener kubang-kubangan kayak gini. Moga-moga aja mana jalan kita yang jelek Lampung bisa cepat diperbaikin supaya jalan kita bisa enak dilaluin. Selamat dibidik pejabat Lampung. Warga Lampung mengaku bahagia saat Presiden Joko Widodo mengunjungi wilayah mereka. Tak sedikit dari mereka yang mengungkapkan kekecewaannya lantaran jalanan yang sudah rusak bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah. Dari video yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, warga tampak antusias menyambut kedatangan Jokowi. Bahkan mereka juga terpotret ikut membantu sejumlah mobil pejabat yang tersangkut jalan berlubang. Salah satunya yaitu mobil yang ditumpangi Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono dan Menteri BUMN Erick Thohir. Warga pun mencoba mengarahkan mobil tersebut agar menghindari lubangan. Momen tersebut turut disambut gelak tawa warga sekitar. Sementara
Sementara salah seorang pria mengaku senang kepala negara mau mengunjungi daerah mereka. Menurut pengakuannya, jalanan tersebut tak diperbaiki kurang lebih selama 10 tahun lamanya. Ia lantas mewanti-wanti pejabat Lampung jika setelah ini akan dibidik oleh pemerintah pusat. Sementara diakui warga lain, aktivitas sehari-hari mereka selama ini terhambat. Bahkan badannya hingga sakit lantaran setiap hari harus lewat jalan rusak. Lubang Seribu. Iya. Kenapa dibilang Lubang Seribu, Pak? Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Udah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Iya. Kapok, kapok. Kebakaran jenggot. Kayak kolam ikan, bener. Cuman kita nggak miralin. Terus aktivitas itu gimana, Bu? Wah susah, terhambat sekali. Kayak gitu. Rutenya terlalu parah. Kalau badannya sakit semua. Sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi menjadi sorotan sejak viralnya jalanan rusak di provinsi yang dipimpinnya. Kini ia menjadi perbincangan seusai disindir oleh Presiden Jokowi karena dianggap tak mampu menangani jalan rusak. Hingga kini perbaikan jalan di Lampung pun diambil alih oleh Kementerian PUPR. Diketahui Arinal Junaidi menjadi Gubernur Lampung untuk periode 2019 hingga 2024 bersama Cisnonia Halim sebagai Wakil Gubernur. Pemilik nama lengkap Insinyur Haji Arinal Junaidi bergelar Sultan Dalom Pemuka Marga sebelumnya menduduki jabatan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung periode 2014 hingga 2016. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sejak 2010 hingga 2014. Arinal juga pernah menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di tahun 2005 hingga 2010. Saat menjabat sebagai Gubernur, ia pun pernah memarahi wartawan hingga mengaku sebagai mantan preman. Momen itu terekam saat gelaran rapat koordinasi Pilkada Serentak 2020 di ruang rapat utama pada Rabu 24 Juni 2020 lalu. Dalam rapat itu dihadiri oleh pemimpin redaksi media cetak, televisi, dan media online. Rapat itu pun berlangsung tegang saat Arinal membentak seorang wartawan yang akan mengambil gambar. Ia menegaskan pada wartawan bernama Andreas untuk tidak merekamnya terlebih dahulu. Arinal mengaku dirinya sedang pusing dan tidak ingin direkam. Kemudian ia pun mengaku sebagai mantan preman menggunakan nada yang keras. Tak hanya itu, sikap arogan Arinal juga dikuliti oleh akun influencer Rudy Valinka melalui akun media sosial Twitter dan Instagramnya. Ia menyebut bahwa sang gubernur sebagai orang yang bertangan besi dan berhati baja ringan, sehingga tak heran jika semua orang takut padanya. Ada momen menarik saat Presiden Joko Widodo menyatakan resmi mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung setelah selesai pengecekan jalan. Pada saat itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terpotret mencolek Gubernur Lampung Arinal Junaidi sambil tersenyum. Saat pengecekan jalan, Presiden Jokowi turut didampingi oleh sejumlah menteri, mulai dari Mendak Zulhas, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Saat peninjauan, mobil yang dikendarai Presiden sampai mencium jalan yang berlubang. Setelah meninjau beberapa lokasi, Presiden akhirnya memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Provinsi Lampung. Nantinya pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Pengerjaannya pun diserahkan kepada Menteri PUPR. Pernyataan kepala negara itu langsung disambut bahagia oleh warga sekitar. Mendak yang juga warga Lampung pun ikut tepuk tangan dan tersenyum. Sesaat kemudian ia melihat Gubernur Lampung Arinal dan mencolek badannya. Hal itu langsung direspon oleh Arinal dengan anggukan. Lubangnya segini, itu kan belok ke sana itu. Oh lubang rel. Ya. Bukannya takut, warga Lampung ini malah berani melontarkan protesnya di depan Presiden Joko Widodo saat pengecekan jalan. Warga tersebut mengaku jalan di wilayahnya baru saja diperbaiki, padahal sebelumnya rusak parah hingga puluhan tahun. Dari video yang ditayangkan Sekretariat Presiden, pria yang berani protes tersebut mengenakan baju merah dengan tulisan Jokowi. Dirinya lantas menunjuk ke lokasi yang sebelumnya berlubang hingga setinggi betis. Menurutnya jalan di daerahnya tersebut sudah
telah rusak kurang lebih selama 20 tahun. Padahal menurutnya Gubernur Lampung sudah berganti-ganti, namun jalan tak kunjung diperbaiki. Kendaraan yang melintas pun disebut banyak yang rusak, bahkan tak sedikit yang mengalami kecelakaan. Presiden Jokowi pun terlihat tersenyum saat mendengar warganya meluapkan kekesalannya. Sementara Gubernur Lampung Arinal Junaidi langsung lari menghampiri sambil tertawa. Sebelumnya aksi protes warga ini viral di media sosial dan diunggah oleh akun TikTok @NAAditya hari Jumat 5 Mei 2023. Kapan mulai dikerjain? Baru diperbaiki 3 hari ini. Gimana? Baru diperbaiki kapan? 3 hari ini, berarti sebelum iyalah segini. Lubangnya segini. Tuh kan belok sana itu. Oh, lubang dalam. Ya, lubang. Kenapa sih buat muatan berat atau gimana? Buat muatan berat? Iya, enggak sih. Udah lamanya. Udah 20 tahun. 20 tahun lah. Hampir 20 tahun. Dari siapa ya? Sahrudin ya. Sahrudin JP 2 kali. Terus Rido, terus sekarang ini. Warga aktivitas gimana, Mas? Ya, mobil badan rusak lewat. Ya gitu aja. Orang kecelakaan ya banyak. Ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Presiden Jokowi baru saja meninjau jalan rusak di Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Berbeda dengan Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang meninjau jalan rusak menggunakan helikopter, Jokowi memilih menaiki mobil. Jokowi menyebut dirinya tak bisa merasakan jalan rusak jika meninjaunya menggunakan helikopter. Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin. Ia menyebut bahwa sebelumnya Presiden Jokowi pernah ditawari untuk meninjau jalan menggunakan helikopter. Namun menurut B, sang Presiden justru berbalik memberikan pertanyaan. Orang nomor 1 di Indonesia itu mengatakan bagaimana cara meninjau jalan jika dirinya menaiki helikopter. Oleh karena itu, Presiden pun meminta untuk menggunakan mobil untuk merasakan sulitnya melewati jalanan yang rusak. Sebelumnya, menjelang kedatangan Jokowi ke Lampung, Gubernur Lampung Arinal Junaidi sempat meninjau jalan rusak. Tak seperti Jokowi menggunakan mobil, Arinal memilih menggunakan helikopter. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menaiki helikopter bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika. Ia juga didampingi oleh Bupati Lampung Tengah hingga OPD setempat. Tentu hal itu menuai kritik keras dari publik. Sementara itu, saat meninjau jalan rusak di Lampung, mobil yang dinaiki Presiden Jokowi pun sempat tersangkut. Tanya itu, begitupun dengan mobil yang dinaiki dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Pak Erick Thohir, jalannya mantap. Presiden Jokowi meninjau jalan rusak di Lampung dengan didampingi oleh sejumlah menteri seperti Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dalam kesempatan itu, mobil yang dinaiki Erick Thohir dan Basuki pun terjebak di jalanan rusak. Tanya itu, kerusakan jalan di Lampung sampai membuat mobil itu pun sampai penyok. Diketahui Erick Thohir dan Basuki menaiki mobil Toyota Hiace berwarna putih saat meninjau jalan rusak di Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Sementara Presiden Jokowi bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menaiki mobil Mercy RI1. Dalam kesempatan itu pun mobil yang ditumpangi para pejabat pun melewati jalanan rusak dengan lubang yang besar. Bahkan terlihat mobil yang ditumpangi Erick Thohir dan Basuki harus mundur untuk mengambil bagian lain. Sebab mobil yang mereka tumpangi pun menyangkut di jalanan yang rusak parah. Hal itu menyebabkan bagian samping kiri mobil putih itu pun sampai penyok. Kemudian di video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, tampak mobil yang ditumpangi Menteri Jokowi itu kembali mengalami kendala, di mana bumper mobil depan hampir terperosok. Mobil Hiace berplat nomor BS7169AQ itu harus melaju sangat pelan agar bisa melintasi jalan rusak tersebut. Bahkan bumper depan pun juga tampak mengalami kepenyokan. Warga sekitar pun sampai bersorak ketika mobil yang ditumpangi para pejabat itu pun mengalami kendala. Terima kasih sudah nonton. Sebutir aman. Terimanya.
Terus rumbia. Saya tiap hari Mbak lewat sini. Kalau wayahnya hujan tuh kayaknya pengen nangis rasanya. Tiap hari sih, karena jemput anak sekolah di sini. Tiap hari pagi sore. Yang parah itu kan mau masuk gitu, persis bener kayak pecel diulek, lumpur semua. Seperti Rama. Segede banyak. Terus rumbia. Hari ini. 3 hari. Kapan mulai diperbaiki? Baru diperbaiki 3 hari ini. Di mana? Baru diperbaiki kapan? 3 hari ini. Berarti sebelum iyalah segini. Lubangnya segini. Tuh kan ke sana itu. Oh, lubang dalam. Ya, lubang. Kenapa sih buat muatan berat atau gimana? Buat muatan berat? Iya. Enggak sih. Udah lamanya. Udah 20 tahun. 20 tahun lah. Udah hampir 20 tahun. Dari siapa ya? Sahrudin ya. Sahrudin JP 2 kali. Terus Rido, terus sekarang ini. Warga aktivitas gimana, Mas? Ya, mobil pada rusak lewat. Ya gitu aja.
Nama Gubernur Lampung Arinal Junaidi menjadi sorotan di media sosial. Pasalnya dia memilih menggunakan helikopter saat mengunjungi lokasi pembangunan jalan rusak sebelum kunjungan Presiden Jokowi. Sementara Joko Widodo menolak menggunakan helikopter dan memilih menggunakan mobil untuk merasakan jalan rusak di Lampung. Sontak sikap orang nomor 1 di Provinsi Lampung ini menuai kritikan pedas dari warganet. Terbaru warganet kembali menyoroti reaksi Gubernur Lampung tepuk tangan saat Jokowi mengumumkan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan sejumlah jalan rusak di Lampung. Jokowi mengatakan perintah pusat akan mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan yang sudah rusak parah dalam kurun waktu yang lama dan menganggarkan kurang lebih 800 miliar rupiah. Perbaikannya akan dimulai pada Juni karena harus dilakukan lelang terlebih dahulu. Sementara perbaikan jalan lainnya tetap menjadi tanggung jawab gubernur dan bupati atau wali kota. Mendengar keputusan tersebut, Gubernur Lampung Arinal Junaidi tampak sumringah. Ia tepuk tangan hingga melambaikan tangan ke arah warga. Setelah Jokowi melenggang pergi, Arinal mewanti-wanti pengusaha untuk memperhatikan tonase. Ia mengatakan bakal berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk menindak truk bermuatan lebih. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Rumbia berarti Pak? Ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Pak, untuk masyarakat kok Mas, kalau Pak mobilnya. Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru. Di Kota Baru. Perjalanan tadi Pak? Nggak nyangkut, berenang. Berenang. Presiden Joko Widodo melontarkan sejumlah sindiran kala kunjungan di Lampung Tengah dan Lampung Selatan Jumat 5 April 2023. Jokowi bersama rombongan meninjau jalan rusak menggunakan mobil kepresidenan. Seusai melewati jalan mulus berlubang hingga bergelombang, Jokowi memberikan beberapa kalimat sindirannya. Misalnya Jokowi menyebut jalannya sangat mulus dan enak dinikmati. Padahal jelas secara kasat mata bisa dilihat jalanan yang dilalui Jokowi bergelombang dan penuh genangan air. Jokowi juga mengatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang duduk di sampingnya tertidur saking mulusnya jalan yang dilewati. Jalan rusak yang dikunjungi Jokowi dan rombongan adalah Jalan Terusan Triakudu, Kabupaten Lampung Selatan. Sebelumnya Presiden Jokowi ditawari untuk naik helikopter untuk meninjau jalan rusak di Lampung. Namun ia tegas menolaknya karena tak bisa merasakan secara langsung jalan rusak tersebut apabila naik helikopter. Jokowi kemudian meminta untuk menggunakan mobil untuk merasakan sulitnya medan yang dilalui masyarakat. Selain enggan naik heli, Jokowi juga mengubah rute yang sebelumnya disiapkan oleh pemerintah daerah. Ia beralasan karena jalur tersebut sudah diperbaiki, sehingga Jokowi enggan untuk lewat jalur yang sudah disiapkan tersebut. Ia juga menegaskan tujuan mengubah jalur karena ingin merasakan apa yang dikeluhkan masyarakat Lampung. Seusai melalui medan yang cukup ekstrim, Presiden Jokowi akan mengambil alih beberapa titik jalan agar diperbaiki oleh pemerintah pusat. Anggaran yang dikucurkan senilai 800 miliar rupiah untuk memperbaiki 15 ruas jalan di Lampung. Perbaikan akan dilakukan mulai Juni 2023 seusai melalui proses lelang. Sebutir Rama. Segede banyak. Segede banyak. Belum Rumbia. Lebih parah lagi. Saya tiap hari Mbak lewat sini. Kalau wayahnya hujan itu kayaknya pengen nangis rasanya. Tiap hari sih, karena jemput anak sekolah di sini. Tiap hari pagi sore.
Yang parah itu kan mau masuk gitu, persis bener kayak pecel diulek, lumpur semua. Sebutir Rama. Segede banyak. Segede banyak. Terus lumpia. Parah lagi. Rusia menuding serangan drone di Kremlin tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan Amerika Serikat. Kremlin memperingatkan Rusia akan menanggapi insiden tersebut dengan tindakan nyata. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov, membantah tudingan tersebut. Melalui saluran telegramnya, Anatoly Antonov mengatakan Gedung Putih tidak memiliki nyali untuk mengutuk serangan di gedung pemerintahan Kremlin yang terjadi pada Rabu 3 Mei lalu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Presiden Joe Biden, John Kirby, juga membantah tudingan Rusia. Gedung Putih menyangkal tudingan tersebut dan menyebut itu adalah klaim yang menggelikan. John Kirby menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak ada hubungannya dengan serangan drone di Rusia beberapa waktu lalu. Gedung Putih Kamis mengecam Rusia karena mengklaim Amerika Serikat mendalangi serangan pesawat tak berawak kamikaze di Kremlin yang menurut Moskow dimaksudkan untuk membunuh Vladimir Putin. Sehari setelah Rusia menyalahkan Ukraina atas dugaan serangan pesawat tak berawak di kediaman Kremlin Putin, para pejabat yang marah berusaha mengalihkan fokus pada Amerika Serikat dengan mengklaim Washington telah memerintahkan serangan itu. Dmitry Peskov bersikeras tanpa memberikan bukti menuding Amerika Serikat berada di balik serangan yang diduga dilakukan oleh Ukraina. Namun klaim itu ditolak Gedung Putih dan sebagai kebohongan. Sementara Ukraina juga membantah serangan gedung Kremlin bertujuan untuk membunuh Putin. Kantor Kepresidenan Ukraina mengunggah pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang membantah tuduhan Kremlin. Zelensky menegaskan bahwa pasukannya bertempur di wilayahnya sendiri yang kini tengah mempertahankan desa dan kotanya. Presiden Ukraina itu mengatakan negara sedang kekurangan senjata sehingga tidak mungkin menggunakannya untuk serangan di tempat lain medan perang. Presiden Zelensky yakin alasan Rusia menuduh negaranya karena Putin tidak memiliki kemenangan di medan perang. Pemimpin Ukraina itu mengatakan Putin mungkin merasa perlu untuk melakukan sesuatu yang drastis seperti percobaan pembunuhan, drone dan bom untuk mendapat dukungan atau alasan menyerang Ukraina. Ya, oleh sebab itu pentingnya infrastruktur jalan dalam rangka menurunkan biaya logistik. Itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini. Ya. Udah. Kita mau melakukan kunjungan ke jalan juga, Pak? Ke jalan juga, Pak? Ya, setelah ini saya mau melihat jalan-jalan yang ada di Lampung, ya. Hah? Hah? Gimana? Ini kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan.
karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ya. Ada atensi Pak, kapan Mas selesai Pak? Jalan bagus ada atensi Pak, kapan? Secepat-cepatnya dimulai yang rusak. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Clear? Soalnya saya tiap hari Mbak lewat sini. Kalau wayahnya hujan itu kayaknya pengen nangis rasanya. Tiap hari sih, karena jemput anak sekolah di sini. Tiap hari pagi sore. Yang parah itu kan mau masuk gitu, persis bener kayak pecel diulek, lumpur semua. Karena jalannya kan parah banget, bergelombang kayak itu, aduh parah banget, hancur banget. Terus ada lagi di sini nih kalau jalannya ini hancur kayak gini, orang jarang jalan masuk ke sini. Jadi proses perkembangan di sini agak kurang. Ini kan jalan ini kan lagi proses pembangunan kan, wilayah sini kan lagi proses pembangunan. Jadi kalau jalannya seperti ini, gimana kita mau maju, gimana mau berkembang untuk wilayah sini? Jalannya parah bener Mbak. Masalahnya saya tiap hari ke sini jemput anak sekolah di sini. Jadi kalau wayahnya hujan jalannya kayak gini nggak bisa buru-buru. Jalannya parah bener, banyak bener kubang-kubangan kayak gini. Moga-moga aja mana jalan kita yang jelek Lampung bisa cepat diperbaikin supaya jalan kita bisa enak dilaluin. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ya. Kementerian PUPR diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih perbaikan jalan-jalan rusak di Lampung. Lantaran pemerintah daerah dianggap tidak mampu memperbaiki jalan rusak itu. Pernyataan itu ia sampaikan saat menyambangi Pasar Natar di Lampung Selatan hari ini, Jumat 5 Mei 2023. Jokowi menyampaikan, baik tidaknya infrastruktur jalan yang dimiliki saat ini sangat tergantung dari biaya logistik yang dikeluarkan. Dia berharap perbaikan infrastruktur jalan segera dilakukan, terlebih pada jalan-jalan yang rusak parah. Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi dijadwalkan akan datang ke Provinsi Lampung dengan salah satu agendanya meninjau jalanan rusak. Jokowi rencananya akan melihat kondisi jalan di ruas Seputih, Banyak Rumbia di Lampung Tengah yang selama bertahun-tahun rusak dan dikeluhkan warga. Terkait hal itu, Gubernur Lampung Arinal Junaidi turun ke lapangan untuk meninjau jalan rusak di Rumbia pada Senin 1 Mei 2023. Gimana nih gue liat-liat kayak Candi Prambanan. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Lampung untuk meninjau infrastruktur tak terlepas dari kritik yang disampaikan oleh TikTokers Bima Yudo di media sosial. Kini, saat sang Presiden melakukan kunjungan kerja ke Lampung, Bima pun memberikan reaksinya. Ia bahkan menyindir perbaikan jalan di Lampung seperti Candi Prambanan. Melalui unggahnya di Instagram @owimax, sang TikTokers menyampaikan reaksinya atas kunjungan Presiden Jokowi. Bima pun menyindir pembangunan jalan di Lampung pembangunan kompleks Candi Prambanan lantaran hanya dikerjakan selama semalam. Bima menegaskan dirinya bukan membuli pemerintah provinsinya sendiri, melainkan hanya ingin daerah asalnya maju dan tak kalah dari negara Vietnam. Bima menyebut bahwa jarang sekali ada jalanan berlubang di negara tetangga tersebut. Diketahui sebelumnya bahwa Jokowi berkunjung ke Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Saat tiba di Lampung, orang nomor 1 di Indonesia itu langsung melakukan kunjungan ke Pasar Natar Lampung Selatan. Ia pun meninjau bagaimana harga pokok di pasar tradisional tersebut. Setelahnya, ia akan meninjau jalan-jalan yang ada di Lampung. Terus masalah Pak Jokowi datang ke Lampung. Untung aja gue manggilnya Pak Jokowi loh. Kalau gue keceplosan Jokowi lagi, ntar gue dirujak gitu kan. Emang deh guys, kalau kadang-kadang gue sering keceplosan, tidak beretika, tidak beradab dan lain-lain. Cuman gimana Lampung? Jangan keluar topik ya, bener-bener adab mulu nih. Gimana nih gue liat-liat kayak Candi Prambanan. Terima kasih sudah nonton.
Warga mengungkap jalan rusak yang ada di Rumbi Lampung Tengah hanya diuruk batu. Disebutkan upaya ini dilakukan demi jalan di Lampung Tengah terlihat mulus saat Presiden Joko Widodo datang. Menanggapi upaya yang dianggap tak maksimal, warga langsung memberikan sindiran pedas. Hal tersebut diketahui dari postingan Twitter @partai_sosmed yang diunggah pada Kamis 4 Mei. Dalam postingan tersebut memperlihatkan jalan di Lampung yang tak bertahan lama. Adapun jalan tersebut kembali rusak lantaran wilayah Rumbia turun hujan. Dalam keterangannya, jalan itu disebut tidak diaspal melainkan hanya diuruk batu. Diduga hal itu dilakukan lantaran Jokowi akan datang ke Lampung untuk mengecek jalan rusak seperti dalam video yang beredar selama ini. Akun tersebut juga menyindir terkait jalan yang hanya diuruk batu. Dituliskannya, upaya pengurukan batu itu semata-mata agar Jokowi tidak terpontang-panting melintas jalan tersebut. Sontak postingan tersebut disambut ramai warganet. Mereka menduga jalan mulus di Lampung tak akan bertahan lama. Bahkan mereka mempertanyakan kinerja pemerintah Lampung. Sementara Gubernur Lampung Arinal Junaidi membantah perbaikan jalan lantaran kedatangan Jokowi. Sang gubernur mengungkap perbaikan jalan dilakukan karena proses tender yang baru selesai. Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah getol melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan selesai mendapat sorotan tajam dari publik termasuk Presiden Joko Widodo. Terkait dengan upaya perbaikan jalan ini, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sebesar 750 miliar rupiah yang diambil dari APBD. Adapun sebelum viral, Pemprov Lampung hanya menganggarkan pemeliharaan jalan senilai 72,4 miliar rupiah. Dilansir Tribun Lampung, Jumat 5 Mei, anggaran senilai 750 miliar rupiah ini digunakan untuk perbaikan 14 ruas jalan yang tersebar di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Bapeda Lampung, panjang ruas jalan yang jadi kewenangan provinsi mencapai 1.693,273 km. Jalan-jalan tersebut tersebar di 15 kabupaten kota se-Lampung. Perencanaan perbaikan jalan prioritas di Lampung dilaksanakan pada tahun 2022 dan sudah masuk ke dalam APBD Lampung 2023. Adapun Gubernur Lampung Arinal Junaidi dalam rapat koordinasi penanganan jalan pada Kamis 4 Mei menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur masuk dalam program prioritas pemerintah Lampung. Terkait dengan pendanaan, Arinal menyebut bahwa pihaknya memiliki keterbatasan. Untuk itu ia mendorong peran swasta dalam pembangunan. Arinal juga berpesan pada para bupati, wali kota serta organisasi perangkat daerah untuk lebih intensif mempublikasikan soal kinerja pemerintah melalui media sosial. Menurutnya, apabila hal tersebut tak dilakukan, maka kinerja Pemda akan tertutup dengan berita viral yang tidak jelas kebenarannya. Diberitakan sebelumnya bahwa Pemprov Lampung memiliki APBD senilai 7,3 triliun rupiah. Pada tahun 2023, alokasi anggaran pemeliharaan jalan mencapai 72,4 miliar rupiah dari total APBD. Jumlah itu pun masih dibagi dengan pemeliharaan jaringan dan juga irigasi. Kondisi kerusakan jalan di Lampung ini pun telah dikeluhkan warga hingga membuat TikToker Bima Yudo angkat bicara dan berujung viral. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana, ikut menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Pasar Natar, Lampung Selatan pada Jumat pagi. Sebelumnya, nama Reihana menjadi perbincangan karena harta kekayaannya dianggap tak wajar. Ia seharusnya menjalani pemeriksaan di KPK hari ini, namun meminta pengunduran jadwal. Reihana tampak duduk bersama Wakil Gubernur Lampung, Kusnania Kalim, dan Bupati Lampung Selatan, Nanang Hermanto. Mereka kompak mengenakan pakaian keki dan kalung ID card. Penampilan Reihana juga tak jauh berbeda dari biasanya, yakni dengan gaya hijab yang menjadi ciri khasnya. Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemanggilan kepada Reihana pada Jumat 5 Mei hari ini. Reihana akan dimintai keterangan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya. Namun, ia meminta pengunduran jadwal menjadi Senin 8 Mei mendatang. Diketahui Reihana telah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung selama 14 tahun. Artinya, jabatan itu sudah bertahan di 3 era gubernur. Baru-baru ini warganet juga menyoroti gaya hidup Reihana yang dianggap mengumbar kemewahan. Jika dilihat dari situs LHKPN, harta kekayaan Kadinkes Lampung itu berada di kisaran 2 miliar rupiah. Namun, KPK menyebut harta yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan profilnya. Hal itulah yang membuat Reihana harus berhadapan dengan lembaga anti rasuah tersebut. Secepat-cepatnya dimulai yang rusak. Presiden Joko Widodo meminta untuk segera memperbaiki jalan rusak parah yang ada di Provinsi Lampung.
Sang Presiden pun sudah meminta untuk Kementerian PUPR untuk mengambil alih perbaikan jalan tersebut jika daerah dinilai tak cakep. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Jokowi seusai melakukan kunjungan ke Pasar Natar Provinsi Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Orang nomor 1 di Indonesia itu meminta perbaikan jalan rusak dimulai secepat mungkin. Ia juga sudah meminta kepada Kementerian PUPR untuk mengambil alih perbaikan jalan rusak tersebut. Presiden mengatakan tujuannya datang ke Lampung bukan hanya untuk mengecek harga sembako, melainkan untuk meninjau infrastruktur jalan yang rusak. Seusai dari pasar, Jokowi akan melihat-lihat jalan yang ada di Lampung. Presiden mengatakan perbaikan jalan menjadi hal yang krusial dan penting, sebab hal itu berkaitan dengan mobilitas orang dan barang. Infrastruktur jalan akan mempengaruhi besaran biaya logistik. Diketahui sebelumnya bahwa Presiden Jokowi menyebut akan meninjau jalan rusak di Lampung. Hal itu guna memastikan apakah benar jalan di Lampung seperti video yang tengah viral belakangan ini atau tidak. Sebelumnya, jalan rusak di Lampung mendadak viral seusai TikTokers Bima Yudo Saputro melakukan kritik di media sosial. Semenjak itu, beramai-ramai warga Lampung menunjukkan jalanan rusak di wilayah mereka hingga mencuri perhatian Presiden Jokowi untuk menindaknya. Kapan Mas selesai Pak? Jalan bagus ada atensi Pak. Secepat-cepatnya dimulai yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Presiden Joko Widodo telah tiba di Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Seusai meninjau Pasar Natar, Jokowi langsung menyidak jalan yang rusak. Salah satunya di Jalan Terusan Ria Cudu Lampung. Nampak mobil RI1 itu berjalan pelan-pelan melintasi jalan berlubang. Terlihat Jokowi dan rombongan melintasi Jalan Terusan Ria Cudu Lampung. Dalam video yang diterima tim Tribun Network, mobil dengan bendera merah putih berusaha melaju dengan perlahan. Hal itu dilakukan guna menghindari lubang lantaran jalanan rusak. Terlihat setengah jalan beraspal namun setengahnya dipenuhi batu dan kerikil. Dari laju mobil terlihat sang supir kebingungan harus melalui ruas jalan sebelah kanan atau kiri. Pasalnya kedua ruas jalan tersebut sama-sama mengalami kerusakan parah. Oleh sebab itu mobil yang ditumpangi Jokowi nampak meliuk-liuk ke kanan kiri. Sementara terlihat rombongan dan pengawalan mengular di belakang mobil RI1. Namun nampaknya rombongan Jokowi harus melewati jalan rusak yang begitu panjang. Kemudian terlihat pula beberapa warga yang sudah menunggu di pinggir jalan. Mereka rela panas-panasan demi menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Jokowi pun terlihat melambaikan tangan menyapa rakyatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi langsung membuktikan kritikan yang disampaikan TikTokers Bima Yudo. Diketahui beberapa waktu lalu Bima mengkritik Provinsi Lampung hingga banyak jalanan yang rusak. Presiden Joko Widodo akhirnya ikut merasakan jalanan rusak seperti yang dialami oleh warga di Lampung sehari-hari. Momen ini terjadi saat kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Dalam video yang direkam oleh fotografer pribadi Presiden Jokowi, Agus Suparto, terlihat mobil RI1 tersebut melintas di Jalan Terusan Ria Kudu Lampung. Kendaraan tersebut berjalan cukup hati-hati saat melintasi jalan yang cukup rusak itu. Hal serupa juga dilakukan oleh Pas Pampres yang berada di belakang mobil kepresidenan. Sesekali Jokowi tampak menyapa warga yang sudah lama menunggu di pinggir jalan sambil melemparkan kaos. Terlihat dengan jelas jalanan tersebut hanya diaspal di satu sisi, sementara di sisi lain masih berupa tanah. Sehingga dipastikan saat hujan tiba, jalanan tersebut akan menjadi becek. Mobil tersebut pun kembali menghindari lubang-lubang yang ada di jalanan tersebut. Sehari sebelum kedatangan Jokowi, Jalan Terusan Ria Kudu ditimbun oleh batu-batuan koral. Adapun kedatangan Jokowi ini terkait dengan viralnya kritikan yang dilontarkan oleh TikToker Bima Yudo beberapa waktu lalu.
Cepetan. Terima kasih sudah nonton. Gimana itu? Nyangkut, Pak. Ayo, Pak. Turun. Pegangin, Moy. Nyangkut, guys, mobilnya apa? Gimana ya? Dorong. 300 keluarin. Pakai dam. Apalagi kita, Pak, tiap hari lewat sini. Beredar momen Presiden Jokowi mengunjungi Provinsi Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Diketahui salah satu agenda Jokowi datang ke Lampung adalah mengecek langsung kondisi fisik jalanan yang rusak di daerah tersebut. Selaku fotografer resmi Presiden, Agus Suprapto pun mengabadikan momen Jokowi melintasi ruas jalan rusak itu secara langsung. Terlihat Jokowi melintasi jalan rusak menggunakan mobil kepresidenan berplat merah bertuliskan Indonesia. Hal itu hasil dari capture rekaman video yang dibagikan kepada wartawan Istana Kepresidenan. Tidak dijelaskan di mana titik ruas jalan yang dilintasi Jokowi itu, tapi pemandangan kanan dan kirinya adalah persawahan. Tampak di belakang mobil presiden adalah pas pampres yang mengawal mobilnya dengan menggunakan motor trail. Tampak pula iring-iringan kendaraan kepresidenan yang berada di belakang mobil presiden dan beberapa motor pas pampres. Terlihat jalan beraspal itu mengalami kerusakan parah. Selain berlubang dengan ukuran besar dan digenangi air, jalan itu juga sebagian besar telah mengalami pengelupasan aspal. Sehingga kondisi jalan justru lebih banyak terlihat berupa tanah dan pasir. Bahkan di beberapa titik masih tampak aspal jalan tapi tidak merata di antara sisi kiri dan kanannya. Ada pula bagian jalan yang masih beraspal di sisi kanan tapi di sisi kirinya berupa tanah berpasir. Melihat kondisi itu, mobil yang membawa Presiden Jokowi tampak berjalan dengan sedikit pelan dan hati-hati. Beberapa kali mobil yang membawa Presiden Jokowi tampak berjalan menghindari lubang. Diketahui lubang-lubang di ruas jalan itu ada yang berukuran sedang hingga terlampau besar. Rangkaian motor pas pampres maupun iringan kendaraan kepresidenan yang biasanya melaju dengan kencang dan efisien, kali ini tampak berjalan pelan sambil mengikuti kondisi permukaan jalan. Di sisi lain, ketika Jokowi dan rombongan melintas, banyak masyarakat memanggil-manggil namanya. Jokowi pun merespon dengan melemparkan kaos dari dalam mobil. Kalimat terima kasih dari masyarakat pun didengar oleh Presiden Jokowi.
Ya, Saudara, hari ini Presiden Joko Widodo sudah tiba di Lampung untuk melakukan beberapa agenda, termasuk nantinya Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengecek secara langsung kondisi jalanan rusak yang ada di wilayah Lampung Tengah, bahkan dikabarkan akan menggunakan sepeda motor. Presiden Joko Widodo dijadwalkan, Saudara, hari ini meninjau kondisi jalan rusak di Lampung yang mana perbaikan jalan pun dilakukan. Memang sejak beberapa hari terakhir jelang kedatangan Presiden Joko Widodo pada hari ini, seperti diantaranya adalah di Jalan Rumbia Lampung Tengah yang mulai diperbaiki seperti material batu yang diratakan pada jalanan tersebut. Perbaikan ini sendiri memang tak lepas dari kritikan terhadap Pemprov Lampung yang sempat beredar di media sosial. Presiden Jokowi hari ini agendanya adalah melakukan peninjauan di Pasar Natar yang sekarang sedang dilakukan dan juga melakukan peninjauan di Jalan Kota Baru Lampung Selatan serta kawasan Jalan Rumbia di Lampung Tengah. Menurut rencana, Saudara, Presiden Joko Widodo beserta rombongan juga akan melihat langsung kondisi jalan rusak menggunakan sepeda motor. Pada Kamis malam sendiri diketahui bahwa beberapa perbaikan jalan dilakukan di wilayah-wilayah di Kota Lampung jelang kedatangan Presiden Joko Widodo. Namun dari Pemprov Lampung sendiri mengatakan bahwa perbaikan jalan ini sudah menjadi agenda dan tak ada kaitannya dengan kedatangan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi saat ini sedang berada di Pasar Natar Lampung, Saudara, dan sedang mengecek beberapa kondisi di pasar tersebut. Antusiasme warga tadi juga terlihat, yang mana banyak sekali warga yang mengerumuni Presiden Joko Widodo dan mencoba untuk mengambil foto hingga video bersama dengan orang nomor 1 di Indonesia itu. Presiden Joko Widodo tiba di Lampung pada pagi tadi dan hari ini pada momen sholat Jumat, Presiden Joko Widodo juga dikabarkan akan melakukan sholat Jumat di Lampung. Kami masih mencoba menghimpun agenda lengkap dari Presiden Joko Widodo di Lampung hari ini, Saudara, yang mana nantinya akan kami informasikan lebih detail untuk Anda. Halo Tribuners, selamat pagi. Di sini saya Soma Ferrer. Di sini pada pukul 9:11, kondisi arus jalan yang akan ditinjau oleh Presiden Jokowi nampak memang masih normal seperti hari biasanya. Hanya yang membedakan pada pagi hari ini di ruas jalan ini sudah ada beberapa polisi, TNI, Satpol PP, dan satuan pengaman lainnya yang bersiaga sebelum kedatangan Jokowi untuk meninjau langsung kondisi ruas jalan ini. Nah, jika kita lihat di depan kita adalah ring 1, tempat di mana Jokowi akan singgah setelah memantau kondisi jalan. Di sini sudah banyak sekali petugas-petugas yang tengah bersiap mengatur strategi dalam menyambut Presiden Joko Widodo.
Terima kasih sudah nonton. Saudara, saat ini Presiden Joko Widodo diketahui sudah mulai meninggalkan Pasar Natar dan akan melanjutkan agenda selanjutnya untuk melakukan pengecekan sejumlah infrastruktur yang ada di Kota Lampung. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di Lampung sendiri, Saudara, jelang agenda lanjutan dari Presiden Joko Widodo, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Lampung. Ada Bayu di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat pagi. Bayu, bisa diinformasikan Anda saat ini tepatnya berada di mana? Kemudian apakah Presiden Joko Widodo sudah tiba di lokasi Anda berada? Oke, terima kasih rekan Nila. Ya, benar bahwasannya Bapak Presiden Jokowi sudah sampai di Provinsi Lampung dan sudah di Pasar Natar, Lampung Selatan. Kemudian agenda selanjutnya Bapak Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi jalan Dusun Raya Kudu atau Purwotani, Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, arah yang tepat saya berdiri di sini, ini arah menuju ke arah menuju ke Kota Baru, Lampung Selatan. Dan Bapak Jokowi sebelum ke arah sini direncanakan beliau akan mendengarkan pemaparan dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, yakni Provinsi Lampung, yakni Bu Rin Marlia, tepatnya di depan exit tol Kota Baru, Kitera. Nah, setelah dari situ direncanakan akan mengunjungi jalan Dusun Raya Kudu atau tempat saya berdiri di sini di Purwotani, dan sini juga terlihat sudah ada umbul-umbul untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden Jokowi. Untuk masyarakat kebanyakan berada di tempat berhenti Presiden Jokowi, yakni di dekat exit tol Kota Baru, Lampung Selatan. Begitu rekan Anila.
Oke, Bayu, ada banyak informasi yang menyebut bahwa ini ada perbaikan kilat yang dilakukan di sejumlah jalan jelang kedatangan Presiden Joko Widodo. Di lokasi Anda sendiri, bagaimana kondisi jalannya? Apakah memang masih sama seperti sebelumnya atau juga dilakukan perbaikan? Oke, tepat saya berdiri di sini dari pintu keluar Bandar Lampung menuju ke Kabupaten Lampung Selatan, atau tepatnya saya berdiri di sini. Sepertinya tidak terlihat perbaikan jalan yang Anda sampaikan tadi, rekan Nila. Terpantau di sini seperti jalan yang seperti semula dan tidak ada perbaikan, begitu rekan Nila. Oke, Bayu, apakah sudah ada informasi, apakah ada pejabat publik dari Lampung yang mendampingi Presiden Joko Widodo, misalnya adalah Gubernur Lampung sendiri dalam rangkaian agenda Presiden hari ini? Iya betul, dalam rangkaian Bapak Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi, sudah lebih dulu tadi menunggu kedatangan Bapak Presiden Jokowi ini di Bandara Raden Intan, Lampung Selatan, dan tadi juga selain pejabat Provinsi Lampung yang berada di lokasi, terlihat Kepala Bapeda Provinsi Lampung, Bapak Mulyadi Irsan juga akan mendampingi Bapak Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi di exit tol Kota Baru atau tempat pemaparan dari Kepala BPJN Provinsi Lampung, Ibu Rin Marlia. Begitu rekan Nila. Oke, terakhir Bayu, ini ada informasi pula bahwa agenda hari ini Presiden Joko Widodo akan melakukan pengecekan jalan di Lampung, tepatnya di Lampung Selatan ini, menggunakan sepeda motor. Apakah nantinya Gubernur Lampung juga akan ikut di dalamnya? Sepertinya begitu rekan Nila. Tapi Bapak Presiden direncanakan juga akan mengunjungi jalan Rumbia di Lampung Tengah. Begitu rekan Nila. Oke, artinya sampai saat ini masih belum dapat rangkaian informasi jelas begitu ya terkait siapa saja yang nantinya akan mendampingi Presiden Joko Widodo dalam agendanya hari ini. Ya, terima kasih banyak Bayu, wartawan Tribun Lampung, atas informasi Anda. Masih kami nantikan lagi nanti update informasi saat Presiden Joko Widodo sudah tiba di lokasi. Selamat bertugas kembali. Soalnya saya tiap hari Mbak lewat sini. Kalau wayahnya hujan tuh kayaknya pengen nangis rasanya. Tiap hari sih, karena jemput anak sekolah di sini. Tiap hari pagi sore. Yang parah itu kan mau masuk gitu, persis bener kayak pecel diulek. Lumpur semua. Karena jalannya kan parah banget, bergelombang kayak itu, aduh parah banget, hancur banget. Terus ada lagi di sini nih, kalau jalannya ini hancur kayak gini, orang jarang jalan masuk ke sini. Jadi proses perkembangan di sini agak kurang. Ini kan jalan ini kan lagi proses pembangunan, kan wilayah sini kan lagi proses pembangunan. Jadi kalau jalannya seperti ini, gimana kita mau maju, gimana mau berkembang untuk wilayah sini? Jalannya parah bener Mbak. Masalahnya saya tiap hari kesini jemput anak sekolah di sini. Jadi kalau wayahnya hujan jalannya kayak gini nggak bisa buru-buru. Jalannya parah bener, banyak bener kubang-kubangan kayak gini. Moga-moga aja mana jalan kita yang jelek Lampung bisa cepat diperbaikin supaya jalan kita bisa enak dilaluin. Selamat dibidik pejabat Lampung. Warga Lampung mengaku bahagia saat Presiden Joko Widodo mengunjungi wilayah mereka. Tak sedikit dari mereka yang mengungkapkan kekecewaannya lantaran jalanan yang sudah rusak bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah. Dari video yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, warga tampak antusias menyambut kedatangan Jokowi. Bahkan mereka juga terpotret ikut membantu sejumlah mobil pejabat yang tersangkut jalan berlubang. Salah satunya yaitu mobil yang ditumpangi Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono dan Menteri BUMN Erick Thohir. Warga pun mencoba mengarahkan mobil tersebut agar menghindari lubangan. Momen tersebut turut disambut gelak tawa warga sekitar. Sementara
Sementara salah seorang pria mengaku senang kepala negara mau mengunjungi daerah mereka. Menurut pengakuannya, jalanan tersebut tak diperbaiki kurang lebih selama 10 tahun lamanya. Ia lantas mewanti-wanti pejabat Lampung jika setelah ini akan dibidik oleh pemerintah pusat. Sementara diakui warga lain, aktivitas sehari-hari mereka selama ini terhambat. Bahkan badannya hingga sakit lantaran setiap hari harus lewat jalan rusak. Bang 1.000. Iya. Kenapa dibilang Bang 1.000, Pak? Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Udah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Semangat. Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Iya. Kapok, kapok. Kebakaran jenggot. Kayak kolam ikan, bener. Cuman kita nggak miralin. Terus aktivitas itu gimana, Bu? Wah susah, terhambat sekali. Kayak gitu. Rutenya terlalu parah. Kalau keluarin badannya sakit semua. Sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi menjadi sorotan sejak viralnya jalanan rusak di provinsi yang dipimpinnya. Kini ia menjadi perbincangan seusai disindir oleh Presiden Jokowi karena dianggap tak mampu menangani jalan rusak. Hingga kini perbaikan jalan di Lampung pun diambil alih oleh Kementerian PUPR. Diketahui Arinal Junaidi menjadi Gubernur Lampung untuk periode 2019 hingga 2024 bersama Cisnonia Halim sebagai Wakil Gubernur. Pemilik nama lengkap Insinyur Haji Arinal Junaidi bergelar Sultan Dalom Pemuka Marga sebelumnya menduduki jabatan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung periode 2014 hingga 2016. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sejak 2010 hingga 2014. Arinal juga pernah menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di tahun 2005 hingga 2010. Saat menjabat sebagai Gubernur, ia pun pernah memarahi wartawan hingga mengaku sebagai mantan preman. Momen itu terekam saat gelaran rapat koordinasi Pilkada Serentak 2020 di ruang rapat utama pada Rabu 24 Juni 2020 lalu. Dalam rapat itu dihadiri oleh pemimpin redaksi media cetak, televisi, dan media online. Rapat itu pun berlangsung tegang saat Arinal membentak seorang wartawan yang akan mengambil gambar. Ia menegaskan pada wartawan bernama Andreas untuk tidak merekamnya terlebih dahulu. Arinal mengaku dirinya sedang pusing dan tidak ingin direkam. Kemudian ia pun mengaku sebagai mantan preman menggunakan nada yang keras. Tak hanya itu, sikap arogan Arinal juga dikuliti oleh akun influencer Rudy Valinka melalui akun media sosial Twitter dan Instagramnya. Ia menyebut bahwa sang gubernur sebagai orang yang bertangan besi dan berhati baja ringan, sehingga tak heran jika semua orang takut padanya. Ada momen menarik saat Presiden Joko Widodo menyatakan resmi mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung setelah selesai pengecekan jalan. Pada saat itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terpotret mencolek Gubernur Lampung Arinal Junaidi sambil tersenyum. Saat pengecekan jalan, Presiden Jokowi turut didampingi oleh sejumlah menteri, mulai dari Mendak Zulhas, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Saat peninjauan, mobil yang dikendarai Presiden sampai mencium jalan yang berlubang. Setelah meninjau beberapa lokasi, Presiden akhirnya memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Provinsi Lampung. Nantinya pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Pengerjaannya pun diserahkan kepada Menteri PUPR. Pernyataan kepala negara itu langsung disambut bahagia oleh warga sekitar. Mendak yang juga warga Lampung pun ikut tepuk tangan dan tersenyum. Sesaat kemudian ia melihat Gubernur Lampung Arinal dan mencolek badannya. Hal itu langsung direspon oleh Arinal dengan anggukan. Lubangnya segini, itu kan belok sana itu. Oh lubang dalam. Ya. Bukannya takut, warga Lampung ini malah berani melontarkan protesnya di depan Presiden Joko Widodo saat pengecekan jalan. Warga tersebut mengaku jalan di wilayahnya baru saja diperbaiki, padahal sebelumnya rusak parah hingga puluhan tahun. Dari video yang ditayangkan Sekretariat Presiden, pria yang berani protes tersebut mengenakan baju merah dengan tulisan Jokowi. Dirinya lantas menunjuk lokasi yang sebelumnya berlubang hingga setinggi betis. Menurutnya jalan di daerahnya tersebut sudah
rusak kurang lebih selama 20 tahun. Padahal menurutnya Gubernur Lampung sudah berganti-ganti, namun jalan tak kunjung diperbaiki. Kendaraan yang melintas pun disebut banyak yang rusak, bahkan tak sedikit yang mengalami kecelakaan. Presiden Jokowi pun terlihat tersenyum saat mendengar warganya meluapkan kekesalannya. Sementara Gubernur Lampung Arinal Junaidi langsung lari menghampiri sambil tertawa. Sebelumnya aksi protes warga ini viral di media sosial dan diunggah oleh akun TikTok @NAAditya hari Jumat 5 Mei 2023. Kapan mulai diperbaiki? Baru diperbaiki 3 hari ini. Gimana? Baru diperbaiki kapan? 3 hari ini, berarti sebelum iyalah segini. Lubangnya segini. Itu kan bawa ke sana itu. Oh, lubang dalam. Ya, lubang. Kenapa sih buat muatan berat atau gimana? Buat muatan berat? Iya, enggak sih. Udah lamanya, Udah 20 tahun. Udah hampir 20 tahun. Dari siapa ya? Sahrudin ya, Sahrudin JP 2 kali, terus Rido, terus sekarang ini. Warga aktivitas gimana, Mas? Ya, mobil badan rusak, lewat. Ya gitu aja. Orang kecelakaan ya banyak. Dia akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Presiden Jokowi baru saja meninjau jalan rusak di Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Berbeda dengan Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang meninjau jalan rusak menggunakan helikopter, Jokowi memilih menaiki mobil. Jokowi menyebut dirinya tak bisa merasakan jalan rusak jika meninjaunya menggunakan helikopter. Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin. Ia menyebut bahwa sebelumnya Presiden Jokowi pernah ditawari untuk meninjau jalan menggunakan helikopter. Namun menurut B, sang Presiden justru berbalik memberikan pertanyaan. Orang nomor 1 di Indonesia itu mengatakan bagaimana cara meninjau jalan jika dirinya menaiki helikopter. Oleh karena itu, Presiden pun meminta untuk menggunakan mobil untuk merasakan sulitnya melewati jalanan yang rusak. Sebelumnya, menjelang kedatangan Jokowi ke Lampung, Gubernur Lampung Arinal Junaidi sempat meninjau jalan rusak. Tak seperti Jokowi menggunakan mobil, Arinal memilih menggunakan helikopter. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menaiki helikopter bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika. Ia juga didampingi oleh Bupati Lampung Tengah hingga OPD setempat. Tentu hal itu menuai kritik keras dari publik. Sementara itu, saat meninjau jalan rusak di Lampung, mobil yang dinaiki Presiden Jokowi pun sempat tersangkut. Tanya itu, begitupun dengan mobil yang dinaiki dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Pak Erick Thohir! Jalannya mantap! Presiden Jokowi meninjau jalan rusak di Lampung dengan didampingi oleh sejumlah menteri seperti Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dalam kesempatan itu, mobil yang dinaiki Erick Thohir dan Basuki pun terjebak di jalanan rusak. Tanya itu, kerusakan jalan di Lampung sampai membuat mobil itu pun sampai penyok. Diketahui Erick Thohir dan Basuki menaiki mobil Toyota Hiace berwarna putih saat meninjau jalan rusak di Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Sementara Presiden Jokowi bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menaiki mobil Mercy RI1. Dalam kesempatan itu pun mobil yang ditumpangi para pejabat pun melewati jalanan rusak dengan lubang yang besar. Bahkan terlihat mobil yang ditumpangi Erick Thohir dan Basuki harus mundur untuk mengambil bagian lain. Sebab mobil yang mereka tumpangi pun menyangkut di jalanan yang rusak parah. Hal itu menyebabkan bagian samping kiri mobil putih itu pun sampai penyok. Kemudian di video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, tampak mobil yang ditumpangi Menteri Jokowi itu kembali mengalami kendala, di mana bumper mobil depan hampir terperosok. Mobil Hiace berplat nomor BS7169AQ itu harus melaju sangat pelan agar bisa melintasi jalan rusak tersebut. Bahkan bumper depan pun juga tampak mengalami kepenyokan. Warga sekitar pun sampai bersorak ketika mobil yang ditumpangi para pejabat itu pun mengalami kendala. Terima kasih sudah nonton. Sebutir Rama. Berapa?
Terus lumpia. Saya tiap hari Mbak lewat sini. Kalau wayahnya hujan itu kayaknya pengen nangis rasanya. Tiap hari sih, karena jemput anak sekolah di sini. Tiap hari pagi sore. Yang parah itu kan mau masuk gitu, persis bener kayak pecel diulek, lumpur semua. Sebutir Rama. Segede banyak. Terus lumpia. Hari ini. Kapan mulai diperbaiki? Baru diperbaiki 3 hari ini. Gimana? Baru diperbaiki kapan? 3 hari ini. Berarti sebelum iyalah segini. Itu lubangnya segini. Tuh kan belok sana itu. Oh, lubang dalam. Ya, lubang dalam. Kenapa sih buat muatan berat atau gimana? Buat muatan berat? Iya. Enggak sih. Udah lamanya. Udah 20 tahun. 20 tahun lah. Hampir 20 tahun. Dari siapa ya? Sahrudin ya. Sahrudin JP 2 kali. Terus Rido, terus sekarang ini. Warga aktivitas gimana, Mas? Ya, mobil badan rusak lewat. Ya gitu aja.
Nama Gubernur Lampung Arinal Junaidi menjadi sorotan di media sosial. Pasalnya, dia memilih menggunakan helikopter saat mengunjungi lokasi pembangunan jalan rusak sebelum kunjungan Presiden Jokowi. Sementara Joko Widodo menolak menggunakan helikopter dan memilih menggunakan mobil untuk merasakan jalan rusak di Lampung. Sontak sikap orang nomor 1 di Provinsi Lampung ini menuai kritikan pedas dari warganet. Terbaru warganet kembali menyoroti reaksi Gubernur Lampung tepuk tangan saat Jokowi mengumumkan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan sejumlah jalan rusak di Lampung. Jokowi mengatakan perintah pusat akan mengambil alih perbaikan 15 ruas jalan yang sudah rusak parah dalam kurun waktu yang lama dan menganggarkan kurang lebih 800 miliar rupiah. Perbaikannya akan dimulai pada Juni karena harus dilakukan lelang terlebih dahulu. Sementara perbaikan jalan lainnya tetap menjadi tanggung jawab gubernur dan bupati atau wali kota. Mendengar keputusan tersebut, Gubernur Lampung Arinal Junaidi tampak sumringah. Ia tepuk tangan hingga melambaikan tangan ke arah warga. Setelah Jokowi melenggang pergi, Arinal mewanti-wanti pengusaha untuk memperhatikan tonase. Ia mengatakan bakal berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk menindak truk bermuatan lebih. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Rumbia berarti Pak? Ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Pak, untuk mengubah masyarakat kok Mas? Sempat nyangkut mobilnya ya Pak tadi? Di Kota Baru. Di Kota Baru. Perjalanan tadi Pak? Nggak nyangkut, berenang. Berenang. Presiden Joko Widodo melontarkan sejumlah sindiran kala kunjungan di Lampung Tengah dan Lampung Selatan Jumat 5 April 2023. Jokowi bersama rombongan meninjau jalan rusak menggunakan mobil kepresidenan. Seusai melewati jalan mulus berlubang hingga bergelombang, Jokowi memberikan beberapa kalimat sindirannya. Misalnya Jokowi menyebut jalannya sangat mulus dan enak dinikmati. Padahal jelas secara kasat mata bisa dilihat jalanan yang dilalui Jokowi bergelombang dan penuh genangan air. Jokowi juga mengatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang duduk di sampingnya tertidur saking mulusnya jalan yang dilewati. Jalan rusak yang dikunjungi Jokowi dan rombongan adalah Jalan Terusan Triakudu, Kabupaten Lampung Selatan. Sebelumnya Presiden Jokowi ditawari untuk naik helikopter untuk meninjau jalan rusak di Lampung. Namun ia tegas menolaknya karena tak bisa merasakan secara langsung jalan rusak tersebut apabila naik helikopter. Jokowi kemudian meminta untuk menggunakan mobil untuk merasakan sulitnya medan yang dilalui masyarakat. Selain enggan naik heli, Jokowi juga mengubah rute yang sebelumnya disiapkan oleh pemerintah daerah. Ia beralasan karena jalur tersebut sudah diperbaiki, sehingga Jokowi enggan untuk lewat jalur yang sudah disiapkan tersebut. Ia juga menegaskan tujuan mengubah jalur karena ingin merasakan apa yang dikeluhkan masyarakat Lampung. Seusai melalui medan yang cukup ekstrim, Presiden Jokowi akan mengambil alih beberapa titik jalan agar diperbaiki oleh pemerintah pusat. Anggaran yang dikucurkan senilai 800 miliar rupiah untuk memperbaiki 15 ruas jalan di Lampung. Perbaikan akan dilakukan mulai Juni 2023 seusai melalui proses lelang. Seperti ramah. Seperti banyak. Seperti banyak. Belum Bia. Saya tiap hari Mbak lewat sini. Kalau wayahnya hujan tuh kayaknya pengen nangis rasanya. Tiap hari sih, karena jemput anak sekolah di sini. Tiap hari pagi sore.
Yang parah itu kan mau masuk gitu, persis bener kayak pecel diulek, lumpur semua. Seperti Rama. Segede banyak. Terus lumpia. Rusia menuding serangan drone di Kremlin tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan Amerika Serikat. Kremlin memperingatkan Rusia akan menanggapi insiden tersebut dengan tindakan nyata. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov, membantah tudingan tersebut. Melalui saluran telegramnya, Anatoly Antonov mengatakan Gedung Putih tidak memiliki nyali untuk mengutuk serangan di gedung pemerintahan Kremlin yang terjadi pada Rabu 3 Mei lalu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Presiden Joe Biden, John Kirby, juga membantah tudingan Rusia. Gedung Putih menyangkal tudingan tersebut dan menyebut itu adalah klaim yang menggelikan. John Kirby menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak ada hubungannya dengan serangan drone di Rusia beberapa waktu lalu. Gedung Putih Kamis mengecam Rusia karena mengklaim Amerika Serikat mendalangi serangan pesawat tak berawak kamikaze di Kremlin yang menurut Moskow dimaksudkan untuk membunuh Vladimir Putin. Sehari setelah Rusia menyalahkan Ukraina atas dugaan serangan pesawat tak berawak di kediaman Kremlin Putin, para pejabat yang marah berusaha mengalihkan fokus pada Amerika Serikat dengan mengklaim Washington telah memerintahkan serangan itu. Dmitry Peskov bersikeras tanpa memberikan bukti menuding Amerika Serikat berada di balik serangan yang diduga dilakukan oleh Ukraina. Namun klaim itu ditolak Gedung Putih dan sebagai kebohongan. Sementara Ukraina juga membantah serangan gedung Kremlin bertujuan untuk membunuh Putin. Kantor Kepresidenan Ukraina mengunggah pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang membantah tuduhan Kremlin. Zelensky menegaskan bahwa pasukannya bertempur di wilayahnya sendiri yang kini tengah mempertahankan desa dan kotanya. Presiden Ukraina itu mengatakan negara sedang kekurangan senjata sehingga tidak mungkin menggunakannya untuk serangan di tempat lain medan perang. Presiden Zelensky yakin alasan Rusia menuduh negaranya karena Putin tidak memiliki kemenangan di medan perang. Pemimpin Ukraina itu mengatakan Putin mungkin merasa perlu untuk melakukan sesuatu yang drastis seperti percobaan pembunuhan, drone dan bom untuk mendapat dukungan atau alasan menyerang Ukraina. Ya, oleh sebab itu pentingnya infrastruktur jalan dalam rangka menurunkan biaya logistik. Itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini. Ya. Udah. Kita melakukan kunjungan ke jalan juga, Pak? Hah? Ke jalan juga, Pak? Ya, setelah ini saya mau melihat jalan-jalan yang ada di Lampung, ya. Hah? Hah? Gimana? Ini kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan.
Karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ya. Ada atensi Pak, kapan Mas selesai Pak? Jalan bagus ada atensi Pak, kapan? Secepat-cepatnya dimulai yang rusak. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Clear? Soalnya saya tiap hari Mbak lewat sini. Kalau wayahnya hujan itu kayaknya pengen nangis rasanya. Tiap hari sih, karena jemput anak sekolah di sini. Tiap hari pagi sore. Yang parah itu kan mau masuk gitu, persis bener kayak pecel diulek, lumpur semua. Karena jalannya kan parah banget, bergelombang kayak itu, aduh parah banget, hancur banget. Terus ada lagi di sini nih kalau jalannya ini hancur kayak gini, orang jarang jalan masuk ke sini. Jadi proses perkembangan di sini agak kurang. Ini kan jalan ini kan lagi proses pembangunan kan, wilayah sini kan lagi proses pembangunan. Jadi kalau jalannya seperti ini, gimana kita mau maju, gimana mau berkembang untuk wilayah sini? Jalannya parah bener Mbak. Masalahnya saya tiap hari ke sini jemput anak sekolah di sini. Jadi kalau wayahnya hujan jalannya kayak gini nggak bisa buru-buru. Jalannya parah bener, banyak bener kubang-kubangan kayak gini. Moga-moga aja mana jalan kita yang jelek Lampung bisa cepat diperbaikin supaya jalan kita bisa enak dilaluin. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ya. Kementerian PUPR diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih perbaikan jalan-jalan rusak di Lampung. Lantaran pemerintah daerah dianggap tidak mampu memperbaiki jalan rusak itu. Pernyataan itu ia sampaikan saat menyambangi Pasar Natar di Lampung Selatan hari ini, Jumat 5 Mei 2023. Jokowi menyampaikan, baik tidaknya infrastruktur jalan yang dimiliki saat ini sangat tergantung dari biaya logistik yang dikeluarkan. Dia berharap perbaikan infrastruktur jalan segera dilakukan, terlebih pada jalan-jalan yang rusak parah. Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi dijadwalkan akan datang ke Provinsi Lampung dengan salah satu agendanya meninjau jalanan rusak. Jokowi rencananya akan melihat kondisi jalan di ruas Seputih, Banyak Rumbia di Lampung Tengah yang selama bertahun-tahun rusak dan dikeluhkan warga. Terkait hal itu, Gubernur Lampung Arinal Junaidi turun ke lapangan untuk meninjau jalan rusak di Rumbia pada Senin 1 Mei 2023. Gimana nih gue liat-liat kayak Candi Prambanan. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Lampung untuk meninjau infrastruktur tak terlepas dari kritik yang disampaikan oleh TikTokers Bima Yudo di media sosial. Kini, saat sang Presiden melakukan kunjungan kerja ke Lampung, Bima pun memberikan reaksinya. Ia bahkan menyindir perbaikan jalan di Lampung seperti Candi Prambanan. Melalui unggahnya di Instagram @awimax, sang TikTokers menyampaikan reaksinya atas kunjungan Presiden Jokowi. Bima pun menyindir pembangunan jalan di Lampung bak pembangunan kompleks Candi Prambanan lantaran hanya dikerjakan selama semalam. Bima menegaskan dirinya bukan membuli pemerintah provinsinya sendiri, melainkan hanya ingin daerah asalnya maju dan tak kalah dari negara Vietnam. Bima menyebut bahwa jarang sekali ada jalanan berlubang di negara tetangga tersebut. Diketahui sebelumnya bahwa Jokowi berkunjung ke Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Saat tiba di Lampung, orang nomor 1 di Indonesia itu langsung melakukan kunjungan ke Pasar Natar Lampung Selatan. Ia pun meninjau bagaimana harga pokok di pasar tradisional tersebut. Setelahnya, ia akan meninjau jalan-jalan yang ada di Lampung. Terus masalah Pak Jokowi datang ke Lampung. Untung aja gue manggilnya Pak Jokowi loh. Kalau gue keceplosan Jokowi lagi, ntar gue dirujak gitu kan. Maaf ya guys, kalau kadang-kadang gue sering keceplosan, tidak beretika, tidak beradab dan lain-lain. Cuman gimana Lampung? Jangan keluar topik ya, bener-bener adab mulu nih. Gimana nih gue liat-liat kayak Candi Prambanan. Terima kasih sudah nonton.
Warga mengungkap jalan rusak yang ada di Rumbi Lampung Tengah hanya diuruk batu. Disebutkan upaya ini dilakukan demi jalan di Lampung Tengah terlihat mulus saat Presiden Joko Widodo datang. Menanggapi upaya yang dianggap tak maksimal, warga langsung memberikan sindiran pedas. Hal tersebut diketahui dari postingan Twitter @partai_sosmed yang diunggah pada Kamis 4 Mei. Dalam postingan tersebut memperlihatkan jalan di Lampung yang tak bertahan lama. Adapun jalan tersebut kembali rusak lantaran wilayah Rumbia turun hujan. Dalam keterangannya, jalan itu disebut tidak diaspal melainkan hanya diuruk batu. Diduga hal itu dilakukan lantaran Jokowi akan datang ke Lampung untuk mengecek jalan rusak seperti dalam video yang beredar selama ini. Akun tersebut juga menyindir terkait jalan yang hanya diuruk batu. Dituliskannya, upaya pengurukan batu itu semata-mata agar Jokowi tidak terpontang-panting melintas jalan tersebut. Sontak postingan tersebut disambut ramai warganet. Mereka menduga jalan mulus di Lampung tak akan bertahan lama. Bahkan mereka mempertanyakan kinerja pemerintah Lampung. Sementara Gubernur Lampung Arinal Junaidi membantah perbaikan jalan lantaran kedatangan Jokowi. Sang gubernur mengungkap perbaikan jalan dilakukan karena proses tender yang baru selesai. Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah getol melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan seusai mendapat sorotan tajam dari publik termasuk Presiden Joko Widodo. Terkait dengan upaya perbaikan jalan ini, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sebesar 750 miliar rupiah yang diambil dari APBD. Adapun sebelum viral, Pemprov Lampung hanya menganggarkan pemeliharaan jalan senilai 72,4 miliar rupiah. Dilansir Tribun Lampung, Jumat 5 Mei, anggaran senilai 750 miliar rupiah ini digunakan untuk perbaikan 14 ruas jalan yang tersebar di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Bapeda Lampung, panjang ruas jalan yang jadi kewenangan provinsi mencapai 1.693,273 km. Jalan-jalan tersebut tersebar di 15 kabupaten kota se-Lampung. Perencanaan perbaikan jalan prioritas di Lampung dilaksanakan pada tahun 2022 dan sudah masuk ke dalam APBD Lampung 2023. Adapun Gubernur Lampung Arinal Junaidi dalam rapat koordinasi penanganan jalan pada Kamis 4 Mei menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur masuk dalam program prioritas pemerintah Lampung. Terkait dengan pendanaan, Arinal menyebut bahwa pihaknya memiliki keterbatasan. Untuk itu ia mendorong peran swasta dalam pembangunan. Arinal juga berpesan pada para bupati, wali kota, serta organisasi perangkat daerah untuk lebih intensif mempublikasikan soal kinerja pemerintah melalui media sosial. Menurutnya, apabila hal tersebut tak dilakukan, maka kinerja Pemda akan tertutup dengan berita viral yang tidak jelas kebenarannya. Diberitakan sebelumnya bahwa Pemprov Lampung memiliki APBD senilai 7,3 triliun rupiah. Pada tahun 2023, alokasi anggaran pemeliharaan jalan mencapai 72,4 miliar rupiah dari total APBD. Jumlah itu pun masih dibagi dengan pemeliharaan jaringan dan juga irigasi. Kondisi kerusakan jalan di Lampung ini pun telah dikeluhkan warga hingga membuat TikToker Bima Yudo angkat bicara dan berujung viral. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana, ikut menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Pasar Natar, Lampung Selatan pada Jumat pagi. Sebelumnya, nama Reihana menjadi perbincangan karena harta kekayaannya dianggap tak wajar. Ia seharusnya menjalani pemeriksaan di KPK hari ini, namun meminta pengunduran jadwal. Reihana tampak duduk bersama Wakil Gubernur Lampung, Kusnania Kalim, dan Bupati Lampung Selatan, Nanang Hermanto. Mereka kompak mengenakan pakaian keki dan kalung ID card. Penampilan Reihana juga tak jauh berbeda dari biasanya, yakni dengan gaya hijab yang menjadi ciri khasnya. Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemanggilan kepada Reihana pada Jumat 5 Mei hari ini. Reihana akan dimintai keterangan terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya. Namun, ia meminta pengunduran jadwal menjadi Senin 8 Mei mendatang. Diketahui Reihana telah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung selama 14 tahun. Artinya, jabatan itu sudah bertahan di 3 era gubernur. Baru-baru ini warganet juga menyoroti gaya hidup Reihana yang dianggap mengumbar kemewahan. Jika dilihat dari situs LHKPN, harta kekayaan Kadinkes Lampung itu berada di kisaran 2 miliar rupiah. Namun KPK menyebut harta yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan profilnya. Hal itulah yang membuat Reihana harus berhadapan dengan lembaga anti rasuah tersebut. Secepat-cepatnya dimulai yang rusak. Presiden Joko Widodo meminta untuk segera memperbaiki jalan rusak parah yang ada di Provinsi Lampung.
Sang Presiden pun sudah meminta untuk Kementerian PUPR untuk mengambil alih perbaikan jalan tersebut jika daerah dinilai tak cakep. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Jokowi seusai melakukan kunjungan ke Pasar Natar Provinsi Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Orang nomor 1 di Indonesia itu meminta perbaikan jalan rusak dimulai secepat mungkin. Ia juga sudah meminta kepada Kementerian PUPR untuk mengambil alih perbaikan jalan rusak tersebut. Presiden mengatakan tujuannya datang ke Lampung bukan hanya untuk mengecek harga sembako, melainkan untuk meninjau infrastruktur jalan yang rusak. Seusai dari pasar, Jokowi akan melihat-lihat jalan yang ada di Lampung. Presiden mengatakan perbaikan jalan menjadi hal yang krusial dan penting, sebab hal itu berkaitan dengan mobilitas orang dan barang. Infrastruktur jalan akan mempengaruhi besaran biaya logistik. Diketahui sebelumnya bahwa Presiden Jokowi menyebut akan meninjau jalan rusak di Lampung. Hal itu guna memastikan apakah benar jalan di Lampung seperti video yang tengah viral belakangan ini atau tidak. Sebelumnya, jalan rusak di Lampung mendadak viral seusai TikTokers Bima Yudo Saputro melakukan kritik di media sosial. Semenjak itu, beramai-ramai warga Lampung menunjukkan jalanan rusak di wilayah mereka hingga mencuri perhatian Presiden Jokowi untuk menindaknya. Kapan Mas selesai Pak? Jalan bagus ada atensi Pak. Secepat-cepatnya dimulai yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Presiden Joko Widodo telah tiba di Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Seusai meninjau Pasar Natar, Jokowi langsung menyidak jalan yang rusak. Salah satunya di Jalan Terusan Ria Cudu Lampung. Nampak mobil RI1 itu berjalan pelan-pelan melintasi jalan berlubang. Terlihat Jokowi dan rombongan melintasi Jalan Terusan Ria Cudu Lampung. Dalam video yang diterima tim Tribun Network, mobil dengan bendera merah putih berusaha melaju dengan perlahan. Hal itu dilakukan guna menghindari lubang lantaran jalanan rusak. Terlihat setengah jalan beraspal namun setengahnya dipenuhi batu dan kerikil. Dari laju mobil terlihat sang supir kebingungan harus melalui ruas jalan sebelah kanan atau kiri. Pasalnya kedua ruas jalan tersebut sama-sama mengalami kerusakan parah. Oleh sebab itu mobil yang ditumpangi Jokowi nampak meliuk-liuk ke kanan kiri. Sementara terlihat rombongan dan pengawalan mengular di belakang mobil RI1. Namun nampaknya rombongan Jokowi harus melewati jalan rusak yang begitu panjang. Kemudian terlihat pula beberapa warga yang sudah menunggu di pinggir jalan. Mereka rela panas-panasan demi menyambut orang nomor 1 di Indonesia itu. Jokowi pun terlihat melambaikan tangan menyapa rakyatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi langsung membuktikan kritikan yang disampaikan TikTokers Bima Yudo. Diketahui beberapa waktu lalu Bima mengkritik Provinsi Lampung hingga banyak jalanan yang rusak. Presiden Joko Widodo akhirnya ikut merasakan jalanan rusak seperti yang dialami oleh warga di Lampung sehari-hari. Momen ini terjadi saat kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Dalam video yang direkam oleh fotografer pribadi Presiden Jokowi, Agus Suparto, terlihat mobil RI1 tersebut melintas di Jalan Terusan Ria Kudu Lampung. Kendaraan tersebut berjalan cukup hati-hati saat melintasi jalan yang cukup rusak itu. Hal serupa juga dilakukan oleh Pas Pampres yang berada di belakang mobil kepresidenan. Sesekali Jokowi tampak menyapa warga yang sudah lama menunggu di pinggir jalan sambil melemparkan kaos. Terlihat dengan jelas jalanan tersebut hanya diaspal di satu sisi, sementara di sisi lain masih berupa tanah. Sehingga dipastikan saat hujan tiba, jalanan tersebut akan menjadi becek. Mobil tersebut pun kembali menghindari lubang-lubang yang ada di jalanan tersebut. Sehari sebelum kedatangan Jokowi, Jalan Terusan Ria Kudu ditimbun oleh batu-batuan koral. Adapun kedatangan Jokowi ini terkait dengan viralnya kritikan yang dilontarkan oleh TikToker Bima Yudo beberapa waktu lalu.
cepetan. Terima kasih sudah nonton. Gimana itu? Nyangkut, Pak. Ayo, Pak. Pak, turun. Pegangin, Moy. Nyangkut, guys, mobilnya apa? Gimana ya? Dorong. 300 keluarin. Pakai dam. Apalagi kita, Pak, tiap hari lewat sini. Beredar momen Presiden Jokowi mengunjungi Provinsi Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Diketahui salah satu agenda Jokowi datang ke Lampung adalah mengecek langsung kondisi fisik jalanan yang rusak di daerah tersebut. Selaku fotografer resmi Presiden, Agus Suprapto pun mengabadikan momen Jokowi melintasi ruas jalan rusak itu secara langsung. Terlihat Jokowi melintasi jalan rusak menggunakan mobil kepresidenan berplat merah bertuliskan Indonesia. Hal itu hasil dari capture rekaman video yang dibagikan kepada wartawan Istana Kepresidenan. Tidak dijelaskan di mana titik ruas jalan yang dilintasi Jokowi itu, tapi pemandangan kanan dan kirinya adalah persawahan. Tampak di belakang mobil presiden adalah Pas Pampres yang mengawal mobilnya dengan menggunakan motor trail. Tampak pula iring-iringan kendaraan kepresidenan yang berada di belakang mobil presiden dan beberapa motor Pas Pampres. Terlihat jalan beraspal itu mengalami kerusakan parah. Selain berlubang dengan ukuran besar dan digenangi air, jalan itu juga sebagian besar telah mengalami pengelupasan aspal. Sehingga kondisi jalan justru lebih banyak terlihat berupa tanah dan pasir. Bahkan di beberapa titik masih tampak aspal jalan tapi tidak merata di antara sisi kiri dan kanannya. Ada pula bagian jalan yang masih beraspal di sisi kanan tapi di sisi kirinya berupa tanah berpasir. Melihat kondisi itu, mobil yang membawa Presiden Jokowi tampak berjalan dengan sedikit pelan dan hati-hati. Beberapa kali mobil yang membawa Presiden Jokowi tampak berjalan menghindari lubang. Diketahui lubang-lubang di ruas jalan itu ada yang berukuran sedang hingga terlampau besar. Rangkaian motor Pas Pampres maupun iringan kendaraan kepresidenan yang biasanya melaju dengan kencang dan efisien, kali ini tampak berjalan pelan sambil mengikuti kondisi permukaan jalan. Di sisi lain, ketika Jokowi dan rombongan melintas, banyak masyarakat memanggil-manggil namanya. Jokowi pun merespon dengan melemparkan kaos dari dalam mobil. Kalimat terima kasih dari masyarakat pun didengar oleh Presiden Jokowi.
Ya, saudara, hari ini Presiden Joko Widodo sudah tiba di Lampung untuk melakukan beberapa agenda, termasuk nantinya Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengecek secara langsung kondisi jalanan rusak yang ada di wilayah Lampung Tengah, bahkan dikabarkan akan menggunakan sepeda motor. Presiden Joko Widodo dijadwalkan, saudara, hari ini meninjau kondisi jalan rusak di Lampung, yang mana perbaikan jalan pun dilakukan memang sejak beberapa hari terakhir jelang kedatangan Presiden Joko Widodo pada hari ini, seperti diantaranya adalah di Jalan Rumbia Lampung Tengah yang mulai diperbaiki, seperti material batu yang diratakan pada jalanan tersebut. Perbaikan ini sendiri memang tak lepas dari kritikan terhadap Pemprov Lampung yang sempat beredar di media sosial. Presiden Jokowi hari ini agendanya adalah melakukan peninjauan di Pasar Natar yang sekarang sedang dilakukan, dan juga melakukan peninjauan di Jalan Kota Baru Lampung Selatan, serta kawasan Jalan Rumbia di Lampung Tengah. Menurut rencana, saudara, Presiden Joko Widodo beserta rombongan juga akan melihat langsung kondisi jalan rusak menggunakan sepeda motor. Pada Kamis malam sendiri diketahui bahwa beberapa perbaikan jalan dilakukan di wilayah-wilayah di Kota Lampung jelang kedatangan Presiden Joko Widodo. Namun dari Pemprov Lampung sendiri mengatakan bahwa perbaikan jalan ini sudah menjadi agenda dan tak ada kaitannya dengan kedatangan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi saat ini sedang berada di Pasar Natar Lampung, saudara, dan sedang mengecek beberapa kondisi di pasar tersebut. Antusiasme warga tadi juga terlihat, yang mana banyak sekali warga yang mengerumuni Presiden Joko Widodo dan mencoba untuk mengambil foto hingga video bersama dengan orang nomor 1 di Indonesia itu. Presiden Joko Widodo tiba di Lampung pada pagi tadi, dan hari ini pada momen sholat Jumat, Presiden Joko Widodo juga dikabarkan akan melakukan sholat Jumat di Lampung. Kami masih mencoba menghimpun agenda lengkap dari Presiden Joko Widodo di Lampung hari ini, saudara, yang mana nantinya akan kami informasikan lebih detail untuk Anda. Halo Tribuners, selamat pagi. Di sini saya Soma Ferrer. Di sini pada pukul 9:11, kondisi arus jalan yang akan ditinjau oleh Presiden Jokowi nampak memang masih normal seperti hari biasanya. Hanya yang membedakan pada pagi hari ini, di ruas jalan ini sudah ada beberapa polisi, TNI, Satpol PP, dan satuan pengaman lainnya yang bersiaga sebelum kedatangan Jokowi untuk meninjau langsung kondisi ruas jalan ini. Nah, jika kita lihat di depan kita adalah ring 1, tempat di mana Jokowi akan singgah setelah memantau kondisi jalan. Di sini sudah banyak sekali petugas-petugas yang tengah bersiap mengatur strategi dalam menyambut Presiden Joko Widodo.
sudah nonton. Saudara, saat ini Presiden Joko Widodo diketahui sudah mulai meninggalkan Pasar Natar dan akan melanjutkan agenda selanjutnya untuk melakukan pengecekan sejumlah infrastruktur yang ada di Kota Lampung. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di Lampung sendiri, Saudara, jelang agenda lanjutan dari Presiden Joko Widodo, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Lampung. Ada Bayu di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat pagi. Bayu, bisa diinformasikan Anda saat ini tepatnya berada di mana? Kemudian apakah Presiden Joko Widodo sudah tiba di lokasi Anda berada? Oke, terima kasih rekan Nila. Ya, benar bahwasannya Bapak Presiden Jokowi sudah sampai di Provinsi Lampung dan sudah di Pasar Natar, Lampung Selatan. Kemudian agenda selanjutnya Bapak Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi jalan Dusun Raya Kudu atau Purwotani, Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, arah yang tepat saya berdiri di sini, ini arah menuju ke arah menuju ke Kota Baru, Lampung Selatan. Dan Bapak Jokowi sebelum ke arah sini direncanakan beliau akan mendengarkan pemaparan dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, yakni Provinsi Lampung, yakni Bu Rin Marlia, tepatnya di depan exit tol Kota Baru, Kitera. Nah, setelah dari situ direncanakan akan mengunjungi jalan Dusun Raya Kudu atau tempat saya berdiri di sini di Purwotani, dan sini juga terlihat sudah ada umbul-umbul untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden Jokowi. Untuk masyarakat kebanyakan berada di tempat berhenti Presiden Jokowi, yakni di dekat exit tol Kota Baru, Lampung Selatan. Begitu rekan Nila.
Oke, Bayu, ada banyak informasi yang menyebut bahwa ini ada perbaikan kilat yang dilakukan di sejumlah jalan jelang kedatangan Presiden Joko Widodo. Di lokasi Anda sendiri, bagaimana kondisi jalannya? Apakah memang masih sama seperti sebelumnya atau juga dilakukan perbaikan? Oke, tepat saya berdiri di sini dari pintu keluar Bandar Lampung menuju ke Kabupaten Lampung Selatan, atau tepatnya saya berdiri di sini. Sepertinya tidak terlihat perbaikan jalan yang Anda sampaikan tadi, rekan Nila. Terpantau di sini seperti jalan yang seperti semula dan tidak ada perbaikan, begitu rekan Nila. Oke, Bayu, apakah sudah ada informasi, apakah ada pejabat publik dari Lampung yang mendampingi Presiden Joko Widodo, misalnya adalah Gubernur Lampung sendiri dalam rangkaian agenda Presiden hari ini? Iya betul, dalam rangkaian Bapak Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi, sudah lebih dulu tadi menunggu kedatangan Bapak Presiden Jokowi ini di Bandara Raden Intan, Lampung Selatan, dan tadi juga selain pejabat Provinsi Lampung yang berada di lokasi, terlihat Kepala Bapeda Provinsi Lampung, Bapak Mulyadi Irsan juga akan mendampingi Bapak Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi di exit tol Kota Baru atau tempat pemaparan dari Kepala BPJN Provinsi Lampung, Ibu Rin Marlia. Begitu rekan Nila. Oke, terakhir Bayu, ini ada informasi pula bahwa agenda hari ini Presiden Joko Widodo akan melakukan pengecekan jalan di Lampung, tepatnya di Lampung Selatan ini, menggunakan sepeda motor. Apakah nantinya Gubernur Lampung juga akan ikut di dalamnya? Sepertinya begitu rekan Nila. Tapi Bapak Presiden direncanakan juga akan mengunjungi jalan Rumbia di Lampung Tengah. Begitu rekan Nila. Oke, artinya sampai saat ini masih belum dapat rangkaian informasi jelas begitu ya terkait siapa saja yang nantinya akan mendampingi Presiden Joko Widodo dalam agendanya hari ini. Ya, terima kasih banyak Bayu, wartawan Tribun Lampung, atas informasi Anda. Masih kami nantikan lagi nanti update informasi saat Presiden Joko Widodo sudah tiba di lokasi. Selamat bertugas kembali. Soalnya saya tiap hari Mbak lewat sini. Kalau wayahnya hujan tuh kayaknya pengen nangis rasanya. Tiap hari sih, karena jemput anak sekolah di sini. Tiap hari pagi sore. Yang parah itu kan mau masuk gitu, persis bener kayak pecel diulek, lumpur semua. Karena jalannya kan parah banget, bergelombang kayak itu, aduh parah banget, hancur banget. Terus ada lagi di sini nih, kalau jalannya ini hancur kayak gini, orang jarang jalan masuk ke sini. Jadi proses perkembangan di sini agak kurang. Ini kan jalan ini kan lagi proses pembangunan kan, wilayah sini kan lagi proses pembangunan. Jadi kalau jalannya seperti ini, gimana kita mau maju, gimana mau berkembang untuk wilayah sini? Jalannya parah bener Mbak. Masalahnya saya tiap hari ke sini jemput anak sekolah di sini. Jadi kalau wayahnya hujan jalannya kayak gini nggak bisa buru-buru. Jalannya parah bener, banyak bener kubang-kubangan kayak gini. Moga-moga aja mana jalan kita yang jelek Lampung bisa cepat diperbaikin supaya jalan kita bisa enak dilaluin. Selamat dibidik pejabat Lampung. Warga Lampung mengaku bahagia saat Presiden Joko Widodo mengunjungi wilayah mereka. Tak sedikit dari mereka yang mengungkapkan kekecewaannya lantaran jalanan yang sudah rusak bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah. Dari video yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, warga tampak antusias menyambut kedatangan Jokowi. Bahkan mereka juga terpotret ikut membantu sejumlah mobil pejabat yang tersangkut jalan berlubang. Salah satunya yaitu mobil yang ditumpangi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Warga pun mencoba mengarahkan mobil tersebut agar menghindari lubangan. Momen tersebut turut disambut gelak tawa warga sekitar. Sementara salah seorang pria mengaku senang kepala negara mau mengunjungi daerah mereka. Menurut pengakuannya, jalanan tersebut tak diperbaiki kurang lebih selama 10 tahun lamanya. Ia lantas mewanti-wanti pejabat Lampung jika setelah ini akan dibidik oleh pemerintah pusat. Sementara diakui warga lain, aktivitas sehari-hari mereka selama ini terhambat. Bahkan badannya hingga sakit lantaran setiap hari harus lewat jalan rusak. Lubang 1000. Iya. Kenapa dibilang lubang 1000, Pak? Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Udah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Kapok, kapok. Kebakaran jenggot. Kayak kolam ikan, bener. Cuman kita nggak miralin. Terus aktivitas itu gimana, Bu? Wah susah, terhambat sekali. Kayak gitu. Rutenya terlalu parah. Kalau keluarin badannya sakit semua. Sosok Gubernur Lampung Arinal Junaidi menjadi sorotan sejak viralnya jalanan rusak di provinsi yang dipimpinnya. Kini ia menjadi perbincangan seusai disindir oleh Presiden Jokowi karena dianggap tak mampu menangani jalan rusak. Hingga kini perbaikan jalan di Lampung pun diambil alih oleh Kementerian PUPR. Diketahui Arinal Junaidi menjadi Gubernur Lampung untuk periode 2019 hingga 2024 bersama Cisnonia Halim sebagai Wakil Gubernur. Pemilik nama lengkap Insinyur Haji Arinal Junaidi bergelar Sultan Dalom Pemuka Marga sebelumnya menduduki jabatan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung periode 2014 hingga 2016. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sejak 2010 hingga 2014. Arinal juga pernah menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di tahun 2005 hingga 2010. Saat menjabat sebagai Gubernur, ia pun pernah memarahi wartawan hingga mengaku sebagai mantan preman. Momen itu terekam saat gelaran rapat koordinasi Pilkada serentak 2020 di ruang rapat utama pada Rabu 24 Juni 2020 lalu. Dalam rapat itu dihadiri oleh pemimpin redaksi media cetak, televisi, dan media online. Rapat itu pun berlangsung tegang saat Arinal membentak seorang wartawan yang akan mengambil gambar. Ia menegaskan pada wartawan bernama Andreas untuk tidak merekamnya terlebih dahulu. Arinal mengaku dirinya sedang pusing dan tidak ingin direkam. Kemudian ia pun mengaku sebagai mantan preman menggunakan nada yang keras. Tak hanya itu, sikap arogan Arinal juga dikuliti oleh akun influencer Rudy Valinka melalui akun media sosial Twitter dan Instagramnya. Ia menyebut bahwa sang gubernur sebagai orang yang bertangan besi dan berhati baja ringan, sehingga tak heran jika semua orang takut padanya. Ada momen menarik saat Presiden Joko Widodo menyatakan resmi mengambil alih 15 ruas jalan di Lampung setelah selesai pengecekan jalan. Pada saat itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terpotret mencolek Gubernur Lampung Arinal Junaidi sambil tersenyum. Saat pengecekan jalan, Presiden Jokowi turut didampingi oleh sejumlah menteri, mulai dari Mendak Zulhas, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Saat peninjauan, mobil yang dikendarai Presiden sampai mencium jalan yang berlubang. Setelah meninjau beberapa lokasi, Presiden akhirnya memutuskan mengambil alih 15 ruas jalan di Provinsi Lampung. Nantinya pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah. Pengerjaannya pun diserahkan kepada Menteri PUPR. Pernyataan kepala negara itu langsung disambut bahagia oleh warga sekitar. Mendak yang juga warga Lampung pun ikut tepuk tangan dan tersenyum. Sesaat kemudian ia melihat Gubernur Lampung Arinal dan mencolek badannya. Hal itu langsung direspon oleh Arinal dengan anggukan. Lubangnya segini, itu kan belok ke sana itu. Oh lubang dalam. Ya.
Bukannya takut, warga Lampung ini malah berani melontarkan protesnya di depan Presiden Joko Widodo saat pengecekan jalan. Warga tersebut mengaku jalan di wilayahnya baru saja diperbaiki, padahal sebelumnya rusak parah hingga puluhan tahun. Dari video yang ditayangkan Sekretariat Presiden, pria yang berani protes tersebut mengenakan baju merah dengan tulisan Jokowi. Dirinya lantas menunjuk lokasi yang sebelumnya berlubang hingga setinggi betis. Menurutnya jalan di daerahnya tersebut sudah rusak kurang lebih selama 20 tahun. Padahal menurutnya Gubernur Lampung sudah berganti-ganti, namun jalan tak kunjung diperbaiki. Kendaraan yang melintas pun disebut banyak yang rusak, bahkan tak sedikit yang mengalami kecelakaan. Presiden Jokowi pun terlihat tersenyum saat mendengar warganya meluapkan kekesalannya. Sementara Gubernur Lampung Arinal Junaidi langsung lari menghampiri sambil tertawa. Sebelumnya aksi protes warga ini viral di media sosial dan diunggah oleh akun TikTok @NAAditya hari Jumat 5 Mei 2023. Kapan mulai dikerjain? Baru diperbaiki 3 hari ini. Di mana? Baru diperbaiki kapan? 3 hari ini, berarti sebelum iyalah segini. Lubangnya segini. Tuh kan bawa ke sana itu. Oh, lubang dalam. Ya, lubang dalam. Kenapa sih buat muatan berat atau gimana? Buat muatan berat? Iya, enggak sih. Udah lamanya, udah lama. Udah 20 tahun. Udah hampir 20 tahun. Dari siapa ya? Sahrudin ya. Sahrudin JP 2 kali. Terus Rido, terus sekarang ini. Warga aktivitas gimana, Mas? Ya, mobil pada rusak lewat. Ya gitu aja. Orang kecelakaan ya banyak. Ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Presiden Jokowi baru saja meninjau jalan rusak di Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Berbeda dengan Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang meninjau jalan rusak menggunakan helikopter, Jokowi memilih menaiki mobil. Jokowi menyebut dirinya tak bisa merasakan jalan rusak jika meninjaunya menggunakan helikopter. Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin. Ia menyebut bahwa sebelumnya Presiden Jokowi pernah ditawari untuk meninjau jalan menggunakan helikopter. Namun menurut B, sang Presiden justru berbalik memberikan pertanyaan. Orang nomor 1 di Indonesia itu mengatakan bagaimana cara meninjau jalan jika dirinya menaiki helikopter. Oleh karena itu, Presiden pun meminta untuk menggunakan mobil untuk merasakan sulitnya melewati jalanan yang rusak. Sebelumnya, menjelang kedatangan Jokowi ke Lampung, Gubernur Lampung Arinal Junaidi sempat meninjau jalan rusak. Tak seperti Jokowi menggunakan mobil, Arinal memilih menggunakan helikopter. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menaiki helikopter bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika. Ia juga didampingi oleh Bupati Lampung Tengah hingga OPD setempat. Tentu hal itu menuai kritik keras dari publik. Sementara itu, saat meninjau jalan rusak di Lampung, mobil yang dinaiki Presiden Jokowi pun sempat tersangkut. Tanya itu, begitupun dengan mobil yang dinaiki dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Pak Erick Thohir! Jalannya mantap! Presiden Jokowi meninjau jalan rusak di Lampung dengan didampingi oleh sejumlah menteri seperti Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dalam kesempatan itu, mobil yang dinaiki Erick Thohir dan Basuki pun terjebak di jalanan rusak. Tanya itu, kerusakan jalan di Lampung sampai membuat mobil itu pun sampai penyok. Diketahui Erick Thohir dan Basuki menaiki mobil Toyota Hiace berwarna putih saat meninjau jalan rusak di Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Sementara Presiden Jokowi bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menaiki mobil Mercy RI1. Dalam kesempatan itu pun mobil yang ditumpangi para pejabat pun melewati jalanan rusak dengan lubang yang besar. Bahkan terlihat mobil yang ditumpangi Erick Thohir dan Basuki harus mundur untuk mengambil bagian lain. Sebab mobil yang mereka tumpangi pun menyangkut di jalanan yang rusak parah. Hal itu menyebabkan bagian samping kiri mobil putih itu pun sampai penyok. Kemudian di video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, tampak mobil yang ditumpangi Menteri Jokowi itu kembali mengalami kendala, di mana bumper mobil depan hampir terperosok. Mobil Hiace berplat nomor BS 7169AQ itu harus melaju sangat pelan agar bisa melintasi jalan rusak tersebut. Bahkan bumper depan pun juga tampak mengalami kepenyokan. Warga sekitar pun sampai bersorak ketika mobil yang ditumpangi para pejabat itu pun mengalami kendala.
Terima kasih sudah nonton. Seperti Rama. Segede banyak. Segede banyak. Terus rumbia. Lebih parah lagi. Saya tiap hari Mbak lewat sini. Kalau wayahnya hujan tuh kayaknya pengen nangis rasanya. Tiap hari sih, karena jemput anak sekolah di sini. Tiap hari pagi sore. Yang parah itu kan mau masuk gitu, persis bener kayak pecel diulek, lumpur semua. Seperti Rama. Segede banyak. Segede banyak. Terus rumbia. Lebih parah lagi. Hari ini. Kapan mulai dikerjain? Baru diperbaiki 3 hari ini. Gimana? Baru diperbaiki kapan? 3 hari ini. Berarti sebelum iyalah segini. Lubangnya segini. Itu kan bawa ke sana itu. Oh, lubang dalam. Ya, lubang. Kenapa sih buat muatan berat atau gimana? Buat muatan berat? Iya. Enggak sih. Udah lamanya. Udah 20 tahun. Udah hampir 20 tahun. Dari siapa ya? Sahrudin ya. Sahrudin JP 2 kali. Terus Rido, terus sekarang ini. Warga aktivitas gimana, Mas? Ya, mobil badan rusak lewat. Ya gitu aja.